berkerumun, mereka semua Episode 12, Kemarahan Seorang Pria. Pintu sangguan klan begitu penuh dengan orang-orang yang bahkan air tidak bisa mengalir. Sekelompok besar pemuda berkerumun, mereka semua berpakaian dengan indah, pelayan mereka di samping mereka. Dengan satu lirikan, dapat dilihat bahwa ada lebih dari 200 orang. Mereka semua tampak tidak ramah, ekspresi mereka suram. Sangat cepat, Tang Tian dan Sangguan Qian membawa Sangguan Wei dan sisanya ke pintu depan. Melihat begitu banyak orang, Tang Tian menyipitkan matanya, menyebabkan masalah. Tang Tian tidak tahu, mengikuti pengalamannya yang melimpah secara bertahap, hanya dengan satu langkah, niat membunuh yang kuat dan padat secara alami akan mengalir keluar. Paman Qian terkejut dengan niat membunuh Tang Tian, meskipun beberapa tahun terakhir Tang Tian adalah seorang tiran muda di sekolah, dan akan tampak galak, dia tidak memiliki niat membunuh saat itu. Biarkan aku bertanya dulu. Paman Qian segera menghentikan Tang Tian, dia sekarang tahu mengapa, tapi dia punya perasaan bahwa Tang Tian dipenuhi dengan bahaya misterius. Tetapi ketika dia melirik ke sekeliling pada sekelompok orang, hatinya tenggelam, karena dia tahu ada masalah. Orang-orang ini, semua memiliki sejarah yang kaya dan kuat. Orang kiri yang mengenakan pemuda berjubah sutra hijau muda, adalah Ming Zichun dari klan Ming. Meskipun klan Ming tidak dirayakan sebagai klan sangguan di masa lalu, dalam sejarah panjang konstelasi immortal, itu bukan klan kelas rendah juga. Klan Ming dari konstelasi abadi bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan, dan Ming Zichun telah lama berpartisipasi dalam urusan klan. Untuk datang dan berkunjung ke klan sangguan, itu karena kekaguman yang tinggi pada nona muda. Dengan jarak 2 langkah di antara mereka, orang yang sembrono, seorang pemuda berambut pendek merah menyala, adalah tuan muda kedua klan Huoyan klan. Watak Huoyan guang pendek, setelah dimanjakan oleh nenek klan Huoyan, dia selalu sombong. Klan Huoyan juga salah satu dari klan Immortal Constellation yang sudah lama berdiri, dengan akar yang dalam di tempat itu. Satu langkah lagi adalah tuan muda klan Yun Yun Yiyao. Klan Yun adalah klan pedagang, dan merupakan perusahaan nomor 1 Immortal Constellation. Mereka sangat kaya, dan bahkan klan sangguan tidak bisa berharap untuk menyamai mereka. Klan Chu, klan Hao, klan Shen, klan Qi. Dengan pandangan sekilas, praktis semua klan dengan beberapa sejarah dari Immortal Constellation dikumpulkan. Sekelompok orang yang begitu kuat, hati Paman Qian melonjak. Banyak keluarga bahkan bukan dari kota pelangi. Ada jebakan. Setelah beberapa saat, Paman Qian tahu bahwa seseorang menarik tali dari kegelapan. Tetapi kekuatan orang itu, untuk dapat mengumpulkan hampir semua pusat kekuatan di Immortal Constellation, hati Paman Qian bergetar. Keluarga-keluarga ini dengan kekuatan mereka digabungkan bersama, bahkan jika nona muda ada di sekitar, mereka tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Tapi Paman Qian bukan orang yang sama dengan 2 tahun lalu. Wajahnya tidak berubah, dia dengan tenang dan mantap, tanpa perubahan ekspresi, berkata, kalian para tuan muda, mengapa kalian semua berkumpul di pintu klan sangguan aku? Huoyan Guan mendengus, jangan bodoh, siapa di antara kamu yang bernama Tang Tian? Tang Tian terkejut, mereka benar-benar datang untuknya. Dia bingung, dia baru saja tiba di kota pelangi, dan tidak berkelahi dengan siapapun, mengapa mereka datang untuk menemukannya. Paman Qian juga terkejut, tetapi dia dengan cepat tersadar, aku tidak terlalu yakin tentang masalah apa kamu datang untuk menemukan menantu keluargaku. Menantu. Ming Zichun langsung memotongnya, nada suaranya tidak ramah, aku ingin melihat, untuk menjadi suami nona Qian Hui muda, orang macam apa dia. Yun Yiyao keluar dan membungkuk, dan dengan jelas berkata, senang bertemu denganmu Paman Qian, alasan kedatangan kami di sini hari ini, adalah untuk melihat menantu sangguan klan yang disebut. Nona muda Qian Hui adalah orang yang paling aku hormati, dan tidak ada orang sembarang yang bisa cocok bersama nona muda sangguan Qian Hui. Betul. Seekor kucing anjing acak melompat dengan sendirinya, dan ingin merebut nona Qian Hui muda, juga harus merasakan kepalan tangan kita apakah dia setuju atau tidak. Petik 2. Kodok yang ingin makan daging angsa. Peri muda nona Qian Hui, aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang layak untuknya. Petik 2. Untuk menikahi nona muda Qian Hui, mereka harus melihat apakah aku setuju atau tidak. Siapa bajingan itu Tang Tian? Jika dia punya nyali dia harus keluar sekarang. Petik 2. Hari ini bajingan itu tidak bisa lari, memikirkannya membuatku marah. Jika aku tidak memukulinya, hati aku tidak akan terhibur. Petik 2. Emosi setiap orang diaduk, banyak jenis omelan dan kutukan tidak enak didengar, wajah semua orang digerakkan secara tak terlukiskan. Melihat suasana hati mereka melonjak hebat, orang-orang ini seperti ember mesiu. Selama ada percikan, itu akan meledak. Di belakang kelompok itu adalah Yu Zeking, hatinya merasa sangat gembira. Terutama ketika dia melihat para murid klan sangguan dalam keadaan panik, dia sangat senang dia hampir mengerang. Tang Tian sudah mati kali ini. Dia mengerti anak-anak sutra putih, karena dia sama dengan mereka. Meskipun mereka tidak memiliki leluhur licik atau jahat, ketika berbicara tentang wajah mereka, begitu mereka marah, mereka dapat melakukan hampir semua hal. Untuk secara pribadi membuat dan memulai rencana ini, dan untuk melihat rencananya sendiri berhasil, perasaan semacam itu adalah pertama kalinya baginya merasakannya sejak muda. Terlalu spektakuler. Jauh di atap, tempat itu bisa dengan jelas melihat keributan. Dalam kelompok itu, pria jangkung dan pria berkumis ba, berada di dalam bersama mereka. Yu Zeking pada akhirnya memiliki beberapa keterampilan. Pria berkumis itu tertawa dan berkata,
Aku tidak suka orang-orang seperti ini. Yang tinggi menggelengkan kepalanya. Tapi itu juga bagus. Pria berkumis berkata secara alami, seperti ini, itu sudah cukup. Pria jangkung itu menjawab. Tang Tian dalam kesulitan sekarang. Klan Sangguan penuh, dengan lebih dari 200 orang. Dari semua 200 ini, meskipun tidak ada banyak seniman bela diri yang kuat, dengan banyak tangan datang kekuatan besar. Semua tuan muda memiliki pelayan untuk menunggu mereka, dan mereka semua memiliki kekuatan yang cukup besar. Juga, klan Sangguan tidak berani mengambil tindakan terhadap salah satu dari tuan muda ini. Jika mereka menyinggung salah satu klan ini, tidak akan ada pijakan untuk klan Sangguan di konstelasi immortal lagi. Melihat dari sudut manapun, klan Sangguan dipaksa ke sudut. Juga, mengenai masalah ini, untuk kebangkitan Sangguan klan, menyerang akan sangat merugikan bagi mereka. Melihat betapa pucat dan ketakutannya wajah Sangguan Qian, dan keringat di dahinya, dapat dilihat bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat buruk. Klan Sangguan selesai kali ini. Ketika Tang Tian mendengarkan mereka, dia mengerti apa yang ingin mereka katakan. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menunjukkan dua deretan gigi lurus sempurna. Meridian darah dalam tubuhnya mendidih begitu panas sehingga mereka bisa melelehkan baja, dan pupilnya membara karena marah. Semua semburan dan omelan, masing-masing kalimat dan kata memasuki telinganya. Aku tidak marah begitu lama. Hatinya dingin dengan niat membunuh yang menusuk tulang, dan senyumnya yang dipaksakan seperti kuda liar yang tajam seperti ujung pedang. Dia melangkah keluar di depan semua orang, wajahnya masih memiliki senyum cerah, melihat sekelilingnya, dan dengan nada menghina dan mencibir dalam suaranya dia berkata, kapan hal-hal antara Qian Hui dan aku mendarat di tangan kamu sampah? Petik 2. Seluruh tempat menjadi tenang. Semua orang menatap kosong ke Tang Tian, mereka semua tidak percaya mata mereka sendiri. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, dalam situasi seperti itu, orang itu tidak hanya akan melompat keluar, dan bahkan secara otomatis memprovokasi semua orang ini pasti bosan hidup. Kamu ingin mati. Tang Tian berteriak, mulutnya membentuk senyum sinis-sinis. Sebelum suaranya mendarat, tubuhnya sudah menghilang. Dalam napas itu, tanpa tanda dia sudah muncul di samping Ming Zichun. Gerakan tiba-tiba Tang Tian melebihi antisipasi semua orang, bagi mereka, Tang Tian yang berdiri di sana sudah cukup bodoh, tetapi dia sendiri mulai terlibat dengan mereka terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa membayangkan itu, karena semua orang masih terkejut dengan provokasi Tang Tian yang tiba-tiba. Tang Tian telah bergerak. Dua pelayan Ming Zichun di sampingnya adalah yang pertama bereaksi, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi mereka, wajah mereka berubah, mereka berteriak keras, dan mencoba memblokir Tang Tian. Siapa yang tahu bahwa Tang Tian sudah mengantisipasi gerakan mereka? Tubuhnya berayun seperti pendulum, membentuk dua gambar dirinya, seperti seutas ikan mudfish, di antara dua pelayan, dia menyelinap melalui mereka. Ming Zichun pasti tidak berharap bahwa Tang Tian benar-benar akan mengambil tindakan. Kedua pelayan itu terkejut ketika dua aura tangan tebal dan kuat mendarat di punggung mereka. Tang Tian berlatih dengan cakar elang, jari-jarinya seperti kait, dan meraihnya dengan erat. Milikku Zichun segera merasakan tenggorokannya kesakitan, dan dia menangis. Kedua pelayan itu bergetar, mereka benar-benar membiarkan tuan muda mendarat di tangan musuh mereka. Mereka tidak memanggil kembali kekuatan sejati mereka, keduanya mendengus, tetapi mereka sebenarnya menderita cedera internal dalam prosesnya. Satu tangan Tang Tian mencengkeram tenggorokan Ming Zichun, sosoknya tiba-tiba naik, seperti kilat ia terbang keluar. Semua orang takut sampai wajah mereka menjadi pucat pasi dan akhirnya mereka bereaksi, apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang begitu ganas. Mereka semua adalah tuan muda yang dimanjakan dan dimanjakan sejak kecil, kapan mereka pernah menyaksikan perkelahian seperti itu sebelumnya, dan takut kehabisan akal sebelumnya. Setelah mereka akhirnya sadar kembali, semua orang gelisah dan marah. Terlalu sombong. Sial, kita tidak bisa mengambil ini. Ingin kabur. Tidak mungkin. Mengejar. Bunuh dia. Semua orang pergi dan bunuh dia. Semua orang berkumpul bersama, tetapi dikalahkan oleh Tang Tian, bagi mereka, itu benar-benar memalukan. Mereka merasa memiliki keuntungan dengan jumlah orang, kekuatan mereka absolut, apa yang terjadi sekarang hanyalah kebetulan ketika Tang Tian menyelinap menyerang ketika mereka tidak siap. Wajah Yu Zeking dipenuhi dengan kejutan dan keheranan, dan dia hampir menjerit kegirangan. Tindakan Tang Tian berarti kematiannya sendiri. Jika Tang Tian berbicara dengan lembut, dan setelah yang lain melepaskan kemarahan mereka, kemungkinan meninggalkannya menjadi besar. Tapi sekarang, Tang Tian telah menyinggung semua orang, dan dia masih berpegang pada Ming Zichun, masalah ini sudah mengambil perubahan besar. Dia melihat tuan muda lainnya yang berhubungan baik dengan Ming Zichun, mereka sudah mulai pergi ke Ming Clan untuk melaporkan. Tang Tian, kamu sudah mati. Sekelompok orang mengejar lokasi Tang Tian. Mata Paman Qian melintas sedikit keganasan, dia menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, panggil semua murid di tempat latihan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Tuan Muda Ah Tian, bahkan jika klan Sangguan akhirnya menyinggung semua keluarga itu, dia tidak peduli. Setelah mengikuti Qian Hui dan mengalami masa-masa paling sulit, dia yang belum menikah, memperlakukan Nona Muda sebagai putrinya sendiri. Di matanya, Nona Muda adalah orang yang paling penting baginya.
Tidak ada yang tahu juga seberapa besar arti Tang Tian bagi nona muda. Di mata nona muda, Tang Tian adalah satu-satunya sinar cahaya dalam kegelapan. Hati Paman Qian menjadi tenang, semua keraguan dan ketakutan menghilang. Dia bisa mendengar bahwa orang-orang klan Sangguan berteriak, senjata mereka membuat suara di mana-mana, langkah kaki dan teriakan marah, semua orang berkumpul bersama dan semakin dekat dengannya. Paman Qian. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu terengah-engah, karena mereka membawa banyak murid dengan niat membunuh. Wajah Sangguan Qian yang baik dan baik telah menjadi serius dan ketat, dan hanya matanya yang masih memiliki sedikit kelembutan. Nona muda, Old Qian akan selamanya melindungi kamu. Suara dari orang-orang mengejar di belakangnya, suara menderu, Tang Tian mengabaikan mereka. Miring di mulutnya setajam ujung pisau, saat dia menyipitkan matanya, membawa dingin yang dalam seperti binatang buas. Kamu brengsek, segera, kamu semua akan tahu bagaimana amarah seorang pemuda seperti dewa rasanya. Qian Hui adalah titik lemah Tang Tian, yang tidak ada yang bisa mendekat. Kecepatannya sangat cepat, meskipun Soaring Boots of the Pony tidak sekuat Blue Peacock, pada akhirnya itu masih sama, harta peringkat perunggu. Roh bela diri perak Tang Tian didesak, dan dengan kekuatan Soaring Boots of Pony, kekuatan sepenuhnya dilepaskan. 4 kuku kuda kecil, mereka memiliki kekuatan seperti pegas, karena banyak kekuatan melonjak melalui kakinya. Tang Tian seperti panah yang dilepaskan dari haluan, angin di telinganya melolong. Ming Zichun yang dipegang erat oleh Tang Tian, hatinya panik, dia berpura-pura tenang dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Menyerah saja. Melarikan diri. Sebuah tawa datang dari atas kepalanya, dan kemudian sebuah kalimat yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan berkata, kamu pikir aku berlari. Ming Zichun tertegun, dia tidak berlari. Lalu dia. Tenang, seluruh kelompok bajinganmu, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Berfokus pada larinya, kesunyian Tang Tian tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, dalam badai bersiul, dia sangat tenang dan jernih. Mendengar apa yang dia katakan, Ming Zichun tertegun sekali lagi, dia hampir mengira dia sendiri salah dengar, apakah otak orang ini digoreng atau sesuatu. Apakah dia tidak dapat melihat situasi dengan jelas? Apakah dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung semua keluarga kuat dari Constellation Abadi? Apakah dia tidak tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang? Apakah dia tidak tahu bahwa bahkan Sangguan Qian Hui tidak akan berani melakukan hal seperti itu? Angin kencang menakutkan bertiup pada Ming Zichun menyebabkan dia tidak bisa membuka matanya, tetapi pikirannya penuh dengan ketidakpastian dan keraguan. Kata-kata Tang Tian membawa rasa percaya diri yang sangat kuat, seolah-olah semua ini baginya, adalah masalah sederhana. Untuk alasan apa? Untuk alasan apa orang ini memiliki kepercayaan diri seperti itu? Ming Zichun memutar otaknya, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan alasan mengapa, tetapi karena dia sudah melakukan kontak dengan masalah keluarga klan, penglihatannya lebih terbuka dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok usia yang sama. Percaya diri Tang Tian dalam pidatonya, bukanlah gertakan, tapi... Tiba-tiba, lengan yang mencengkeramnya melepaskan kekuatan, menyebabkan dia hampir meraung, tetapi martabatnya sangat kuat, dan dia menahan rasa sakit, dan tidak menangis sama sekali. Angin keras bersiul sampai ke telinga berhenti. Tubuh Tang Tian berhenti tiba-tiba. Ming Zichun dengan kosong membuka matanya, medan di sekitarnya lebar, dia menatap kosong, tapi tiba-tiba matanya menyala, dia senang, ini sebenarnya adalah ruang terbuka. Medan yang bagus. Karena itu adalah medan yang luas, itu adalah keuntungan yang sempurna untuknya dan orang lain. Si idiot ini, sebenarnya berhenti di sini. Dari sini, dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa Tang Tian adalah orang yang berani dan tidak licik. Idiot semacam ini, untuk benar-benar memilih lokasi seperti itu dan berhenti di sini. Tunggu sebentar. Apa ini idiot? Mencoba melakukan. Ming Zichun menyaksikan Tang Tian mengambil tali entah dari mana, dan dengan gesit mengikatnya. Brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ming Zichun belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, matanya meluap karena marah. Tetapi dia tahu apapun yang dia katakan, itu tidak ada gunanya, dia dengan muram diam, wajahnya pucat. Setelah Tang Tian dengan terampil mengikat simpul terakhir, dia mengangkat kepalanya dan melihat tiang lampu yang tinggi. Hati Ming Zichun tiba-tiba memunculkan firasat buruk. Tapi sayangnya, tanpa menunggunya untuk bereaksi, hanya untuk merasakan dirinya dikekang, dia tahu apa yang coba dilakukan Tang Tian, dan wajahnya berubah pucat. Kamu tidak bisa. Dia membuka mulutnya untuk mencoba dan menghentikan Tang Tian, tetapi dia tertiup angin kencang, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Tang Tian tidak punya rencana untuk mendengarkan kata-kata Ming Zichun, dia memanjat tiang lampu, setelah itu, dia menjatuhkan Ming Zichun yang seperti kelapa, ujung tali pada tiang lampu semakin erat. Ming Zichun tergantung di udara, pada saat itu, dia benar-benar malu. Belum pernah. Pernahkah aku seperti ini? Tidak pernah sebelumnya. Aku pasti akan memotong-motong tubuh kamu. Pikiran dan gigi Ming Zichun mengepal ketika dia bersumpah, tetapi dari sudut matanya, dia melihat sekilas ke orang-orang lain dari lapangan umum sekarang, dan semua sumpahnya dibuang ke samping, wajahnya merah sampai tampak seperti dia bisa bocor mengeluarkan darah apapun, dia benci kalau dia tidak bisa menemukan lubang untuk digali. Semua orang dari lapangan umum tidak bisa membantu tetapi melambat,
pemandangan yang mereka lihat di depan mereka membuat mereka tertegun. Di tiang lampu tinggi, siluet seorang pemuda berdiri dengan arogan dengan matahari di belakangnya, seolah-olah dia adalah gambar yang tertanam ke dalam matahari. Sebuah tali bertali panjang yang diikatkan pada tiang lampu tergantung, identitasnya jelas merupakan putra tertua klan Ming yang dihormati, yang sekarang diikat seperti bungkusan daging, tergantung di udara. Semua orang tercengang. Adegan ini membuat mereka kaget yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mulut mereka terbuka lebar, namun tidak mengeluarkan suara, pemandangan yang sulit dipercaya, tetapi tidak bisa menghilangkan pandangan mereka dari siluet yang kejam dan tidak dijinakkan. Sementara pemuda yang berdiri di tiang lampu itu seperti dia memiliki semacam kekuatan sihir misterius. Seluruh lapangan besar begitu sunyi sehingga jika sebuah jarum jatuh, semua orang akan bisa mendengarnya. Yu Zeking sama-sama tersesat, ia telah berteori banyak kemungkinan, tetapi tidak ada dari mereka yang saat ini ditampilkan di depannya. Karena dia tidak berani percaya bahwa seseorang akan sebodoh itu, sampai-sampai mereka akan menantang semua keluarga. Dia seharusnya tertawa sekarang, hasil dari rencana ini, bahkan lebih luar biasa daripada hasil yang dia pikirkan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak bisa tertawa, mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara, dan begitu banyak sehingga pandangannya telah kehilangan fokus. Sosok pemuda di tiang lampu itu bahkan tidak agung atau kuat, tetapi memancarkan semacam aura mengerikan yang menyebabkan jiwa orang menjadi takut. Yu Zeking tidak tahu bagaimana menjelaskan kekuatan itu. Sama seperti bagaimana dia terus mengatakan pada dirinya sendiri, sosok pemuda di tiang lampu, terlalu sombong. Ya, sombong. Tapi bocah itu, terlalu sombong sampai tidak ada yang berani menertawakan. Tang Tian, kamu mati. Klan Ming tidak akan membiarkanmu pergi. Penjaga Ming Zichun berteriak dengan marah, menyebabkan semua orang terbangun dari mimpi mereka, seluruh bidang meledak dengan kemarahan, di mana semua orang mulai memarahi, bahkan Yun Yiyao, yang menahan diri, sangat marah, melihat Ming Zichun yang menjuntai tinggi di udara, seluruh tubuhnya merasa sedih. Sejak kapan, individu yang sangat dihormati seperti mereka dapat menerima penghinaan seperti ini? Yun Yiyao dan yang lainnya saling memandang, mereka semua mengakui kebencian dan kemarahan di mata mereka, ini adalah musuh bersama yang sebenarnya. Bunuh dia. Huo Yanguan adalah yang pertama berteriak dengan marah. Pergilah. Yun Yiyao tidak ragu dan memesan. Semua orang mulai bergegas ke depan seperti air terjun menuju tiang lampu. Tang Tian dalam cahaya latar, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, di mana tidak ada yang bisa dengan jelas melihat ekspresi wajahnya, sudut-sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan, begitu dingin dan dingin. Melihat tibanya orang-orang ke arahnya, dia membuka lengannya lebar-lebar, kakinya melangkah maju sekali, seperti burung besar, dia jatuh ke bawah ke arah sekelompok orang. Matanya terbakar seperti nyala api yang berkobar, angin menjerit di telinganya seperti bilah, tetapi hatinya sangat tenang. Tampaknya membayangkan melihat tirai malam dari langit berbintang, di puncak bukit dan bebatuan, tawa ringan seorang gadis muda, penampilan seorang pemuda yang bodoh dan bodoh, jari-jari muda dan lembut mereka mengait untuk membuat janji, kekanak-kanakan dan naif janji. Mungkin waktu telah berlalu, mungkin kita sendiri sudah dewasa, tetapi janji yang kita buat ketika kita masih muda, selalu tinggal di telinga aku. Pria muda ini masih ingat. Mulutnya menunjukkan senyum hangat, hangat dan lembut namun tegas dan tak tergoyahkan. Dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyentuh apapun dan masalah apapun yang ada hubungannya dengan dia dan Qian Hui. Tak seorang pun. Tidak ada. Pria muda ini sangat berani dan tidak takut pada apapun. Pria muda ini, telah tumbuh lebih kuat dibandingkan terakhir kali. Seperti sesosok burung besar yang jatuh seperti bintang jatuh, menabrak mereka. Kelompok itu semua terkejut, tetapi Yun Yiyao yang berada di antara kerumunan berteriak, gunakan senjata tersembunyi kamu. Terbangun oleh teriakan itu, mereka semua mengeluarkan senjata, menembak ke arah Tang Tian, yang menabrak dengan kecepatan sangat tinggi. Sejenak, senjata yang disembunyikan itu seperti hujan, ujungnya mendesis di udara. Teriakan yang jelas tiba-tiba berteriak di udara di atas mereka. Merak. Semua orang hanya merasakan bayangan biru dalam bidang penglihatan mereka yang tiba-tiba melintas, dan menghilang. Di mana dia? Seseorang yang terkejut, berteriak. Pada saat berikutnya, ratapan nyaring terdengar dari dalam kerumunan, sosok biru, seperti harimau dalam bungkusan domba, kemanapun ia pergi, akan ada ratapan. Kelompok orang yang berkerumun, mulai panik, sementara Tang Tian gesit seperti ikan biru. 6 kali intuisi. Itu seperti Tang Tian kembali ke kamar 18 angka perunggu, sangat akrab dengan segalanya, dengan 6 kali intuisi, melepaskan potensi maksimalnya. Tingkat kelima kekuatan sejati, memungkinkannya untuk mengangkat beban dengan mudah. Perempat dekat keributan kerajaan adalah keahlian bertarung Tang Tian, teknik bela dirinya yang beragam memungkinkannya, dalam situasi apapun, dapat menggunakan teknik bela diri yang paling cocok. Apa yang tidak disangka semua orang adalah itu, kekuatan sejatinya sebenarnya dicampur dengan dua jenis energi berbeda. Dengan satu pandangan, lawannya sepertinya dia tidak akan menemukan jalan keluar sama sekali, tetapi hanya menjadi berkerumun dan macet. Armor peakok biru membiarkan gaya bertarung Tang Tian menjadi lebih ganas dan kuat, sosoknya menjadi lebih jahat.
Dia tahu sebelumnya untuk segera menyebabkan orang berantakan total, dan menjadi lebih kacau. Di medan pertempuran yang kacau ini, senjata tersembunyi tidak berguna. Kekuatan kelompok orang, dibandingkan dengan 18 angka perunggu, sangat lemah, meskipun jumlahnya lebih besar, untuk Tang Tian itu sebenarnya tidak berat sama sekali. Pandangannya tertuju pada tuan-tuan muda itu. Anak muda Tang bukan orang yang berpikiran besar, dia menyimpan dendam paling banyak. Semua teriakan dari tuan muda itu membuatnya marah sebelumnya. Dia sudah memutuskan, untuk tidak membiarkan siapapun pergi. Sosoknya tiba-tiba melintas dan muncul di depan seorang tuan muda berjubah indah, gerakan 3 gerakan yang sangat cepat, dan 2 penjaga di samping tuan muda itu hanya bisa merasakan tatapan dingin, mereka kewalahan dengan syok dan menjadi pucat, karena mereka dengan panik mencoba melawan. Telapak tangan Tang Tian seperti pedang yang tiba-tiba menjadi seperti tali lembut, mengenai telapak tangan lawan, meminjam kekuatan, dan mendorong dirinya ke depan lebih cepat. Dia meminjam pasukan dan menerima manfaat. Seperti ayunan, Tang Tian melompat keluar dan mendarat, dan berjinjit dengan sangat pelan. Di dekat para penjaga, dia berjingkat-jingkat diam-diam ke belakang tuan muda dan melepaskan kekuatannya. Tuan muda itu berteriak seolah sedang ditabrak badak, dan berhamburan ke depan seperti karung pasir. Para penjaga semua terkejut, tetapi tanpa membuat reaksi apapun, mereka kehilangan bayangan lawan. Tubuh Tang Tian baru saja stabil, ketika sebuah teriakan nyaring muncul dari belakangnya. Pergi dan mati. Huo Yanguan mengangkat tinjunya, kekuatan tinju api merahnya meningkat tajam, seperti ular piton yang membuka mulutnya yang berdarah. Atmosfer pecah dan meledak, dengan kenaikan suhu yang tajam, meledak dengan keras. Peringkat 5 teknik membunuh api Piton Fish, Murderous Fire Piton Swallow. Merasakan punggungnya dilanda gelombang panas, mata Tang Tian merinding. Ketika Huo Yanguan merilis teknik pembunuhannya, kekuatannya sangat berbeda. Kepalan api merah yang menyilaukan, seperti ular sanca besar sepanjang 3,3 meter, tiba-tiba melesat seperti peluru, membuka mulut lebar yang besar, ingin melahap siapapun. Semua orang terkejut. Huo Yanguan biasanya sombong dan lalim, tidak seperti Ming Zichun dan Yun Yiyao, keduanya orang yang menerima pujian yang baik dari semua orang, tetapi begitu dia menunjukkan tangannya, itu mengejutkan semua orang. Fire Piton Fist adalah teknik bela diri yang diam-diam diturunkan melalui tradisi klan Huo, dan cocok untuk dilatih oleh seniman bela diri afinitas api. Sebagai teknik bela diri peringkat 5, untuk melatih teknik membunuh, tidak hanya membutuhkan bakat luar biasa, tetapi juga sejumlah besar waktu. Bagi semua orang, Huo Yanguan adalah murid sutra putih biasa, yang bisa mengira bahwa, dia bersedia menghabiskan begitu banyak kesulitan pahit pada langkah seperti itu. Fire Piton Fist, tinju yang seperti piton, tirani tetapi tidak kehilangan kegesitannya, itu adalah teknik bela diri peringkat 5 spesial. Klan Huo banyak meneliti seni tinju ini, dan setiap generasi setelah turun-temurun, mereka akan meninggalkan kartu roh tinju api piton, dan mereka semua istimewa. Huo Yanguan menghabiskan banyak kesulitan dan waktu yang pahit pada seni tinju ini. Di antara murid-murid klan Huo, tidak ada yang setara dengannya. Tatapan Huo Yanguan tampak suram dan keras, ia biasanya dilindungi, dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia awalnya tidak berpikir bahwa, situasinya akan menjadi begitu mengerikan sejauh ini. Tetapi ketika situasinya tidak terkendali, dia tiba-tiba berpikir bahwa, itu adalah kesempatan besar. Jika aku bisa mengalahkan Tang Tian dan menyelamatkan Ming Zichun hari ini. Ming Zichun tidak hanya berutang budi pribadinya yang besar, prestisenya juga akan meroket melalui atap. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah jika Sangguan Qian Hui kembali, membalas dendam, tapi... Setelah memikirkan apa yang telah dilakukan Tang Tian sepanjang hari, bagaimana dia telah menyinggung semua klan dan keluarga konstelasi abadi, bahkan jika Sangguan Qian Hui kembali, lalu apa? Tidak peduli seberapa kuat Sangguan Qian Hui, bisakah dia menjadi musuh dari seluruh rasi abadi? Tatapan Huo Yanguan berubah dingin, niat membunuh meledak dari dadanya, kekuatan api di tangannya menjadi lebih mencengangkan. Tiba-tiba, dia melihat sekilas sosok biru dari sudut matanya. Tidak baik. Sudut matanya melompat, dan dia segera menjentikkan pergelangan tangannya, hanya untuk melihat piton merah menyala besar, tubuh ular itu melesat ke udara dan berbalik, bergegas dan menerkam ke arah sosok biru. Menerkam ini, secepat kilat. Tapi, itu masih setengah langkah lebih lambat, dan mendarat di udara tipis. Jantung Huo Yanguan bergetar, begitu cepat. Meskipun dia melihat bahwa Tang Tian berani sekarang, Huo Yanguan sudah bersiap untuk pertempuran sengit, tetapi untuk benar-benar memiliki pertarungan nyata, di bawah tekanan yang datang, melebihi harapannya. Reaksi Huo Yanguan masih cukup cepat, ia menarik kembali sikunya, sosoknya menarik, ular sanca api membungkus di sekitarnya, melindunginya di tengah. Kepala piton api terangkat tinggi, menunggu kesempatan. Suara tajam dan jelas seperti ledakan sonik petasan tiba-tiba meledak. Hati Huo Yanguan mengepal, dia datang. Sebuah sinar gambar kaki, dipukul ke tubuh piton api yang menyala-nyala. Tubuh piton api bergetar, tetapi setelah itu melepaskan kekuatan sejati. Pikiran Huo Yanguan santai, energi lawan, tidak dianggap kuat, karena piton tinju api yang menyala, itu bukan ancaman. Namun di detik berikutnya, wajahnya berubah. Papa.
Seperti seutas petasan, bunyi ledakan sonik yang tajam dan renyah begitu pekat sehingga bisa menyebabkan orang menjadi tidak bisa bernapas. Gelombang demi gelombang kekuatan sejati, frekuensi tinggi yang menakjubkan, bergemuruh keras. Tubuh Tang Tian ditangguhkan di udara, gambar kaki begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Pada setiap kaki yang ditendang keluar, ujung kaki akan menyala dengan lingkaran cahaya kerucut. Tendangan loop sukses ganda. Huo Yanguang merasa seperti dia terjebak dalam situasi berbahaya, yang hanya bisa didengar oleh telinganya adalah jeritan angin kencang tanpa batas yang tidak berhenti. Sangat cepat. Begitu cepat sampai dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi, dan hanya bisa bereaksi secara naluriah. Huo Yanguang terpana, meskipun double succeeding loop kicks adalah keterampilan sampingan, dia tahu segalanya tentang itu. Tendangan double succeeding loop yang sempurna, bisa menendang 4 kali per detik. Tapi Tang Tian, secara samar menerobos batas ini, dan nyaris menendang 5 tendangan per detik. 5 tendangan per detik. Frekuensi tinggi yang menakutkan. Dalam waktu singkat 5 detik, piton api Huo Yanguang telah menerima 25 tendangan. Kekuatan setiap tendangan mungkin tidak kuat, tetapi untuk menerima semua 25 tendangan secara keseluruhan, wajahnya tiba-tiba berubah. 25 tendangan kekuatan sejati, dalam durasi 5 detik, melonjak dengan hebat, bahkan Huo Yanguang merasakan dadanya mencekik. Piton menyala itu seperti saringan yang terus menggigil. Huo Yanguang memiliki karakter yang teguh, bagaimana dia bisa kalah? Dia menahan penyempitan di dadanya, mendengus, dia membalik siku kanannya, dan tiba-tiba menyerang secara horizontal. Sinar cahaya api menyala. Ekor ular sanca api yang melengkung seperti cambuk raksasa, tiba-tiba mencabut. Seolah-olah dia sudah meramalkan ini, Tang Tian meminjam kekuatan ujung jari kakinya, tubuhnya bergerak secara horizontal seperti kilat, dan ujung ekor menyapu tubuhnya. Sebuah energi yang tajam, muncul di area dada baju besi Blue Peacock meninggalkan percikan. Tang Tian memperlakukannya sebagai tidak ada apa-apa, dan saat dia mendarat di lantai, dia menekuk lututnya, dan seperti bom artileri, dia meluncur maju ke arah Huo Yanguang yang masih dilindungi oleh ular sanca api. Aku sudah menunggu ini begitu lama. Tatapan Huo Yanguang berubah dingin, tangan kirinya yang disembunyikan, tiba-tiba keluar. Api yang menyelimuti kepalan tangan itu berubah menjadi ular piton api kecil yang ingin melahap orang, meskipun ukurannya lebih kecil dari ukuran, tetapi terbentuk lebih padat. Tang Tian yang langsung bergegas masuk, tidak memiliki pikiran untuk menghindar, dengan berani menunjukkan tinjunya, pukulan gegar otak. Tiba-tiba murid-murid Huo Yanguang mengerut, pukulan Tang Tian, memiliki bola cahaya transparan. Sentakan vakum. Teknik pembunuhan gegar pang. Tapi kemudian Huo Yanguang tiba-tiba tertawa, teknik pembunuhan peringkat 4, bagaimana ia bisa bertarung dengan teknik pembunuhan peringkat 5? Idiot. Vacuum Jolt yang tembus cahaya dan ular sanca api pembunuh Huo Yanguang bertabrakan dengan kuat. Saat bola cahaya tembus kepalan tangan Tang Tian pecah, udara di sekitarnya tiba-tiba ditarik, menjadi aliran udara yang sangat tajam yang seperti pisau, dengan panik bergegas menuju kepalan tangan. Suara mendesis tajam terdengar keras tanpa peringatan, mirip dengan burung hantu yang berseru-seru di hutan. Pop pop pop. Aliran udara yang tajam dan intens, seperti panah yang marah, menembus ke dalam api piton yang menyala. Energi kuat yang berasal dari tinju, menyebabkan hati Huo Yanguang menggigil, kekuatan yang kuat, seperti yang diharapkan dari teknik pembunuhan peringkat 4. Tapi, untuk mengandalkan serangan ini dengan tingkat kekuatan seperti itu, untuk mencoba dan mengalahkan piton api pembunuh, pasti hidup dalam fantasi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, energi yang tajam dan kuat, seperti penusuk, menggali tinju Huo Yanguang. Huo Yanguang tertangkap basah, dan kekuatan sejatinya hampir dikalahkan. Sungguh kekuatan sejati yang aneh. Huo Yanguang memaksa dirinya untuk menstabilkan kekuatan sejatinya, siap untuk mengubah kekuatan sejati. Namun, kekuatan sejati yang digali dari tinjunya, tiba-tiba pecah dengan keras. Ledakan kekuatan sejati, datang begitu tiba-tiba, Huo Yanguang bahkan tidak mempersiapkan atau mengantisipasinya. Pak! Huo Yanguang dengan paksa menstabilkan kekuatan sejatinya, yang akhirnya hancur berantakan. Wajah Huo Yanguang berubah. Bagaimana mungkin? Kekuatan sejati Tang Tian, sebenarnya mengandung dua jenis energi yang sama sekali berbeda. Huo Yanguang untuk jangka waktu tertentu bingung dengan kata-kata di posisinya, benar-benar lupa bahwa dia dalam pertempuran, matanya tertuju pada sosok biru, di dalam bidang penglihatannya. Membawa kekuatan dari tinju Huo Yanguang, Tang Tian membungkukkan punggungnya, seluruh tubuhnya seperti kilat biru, memotong maju dan langsung bertabrakan ke tengah kerumunan. Bahkan sampai sekarang, neraka yang mengamuk di matanya, sebenarnya masih menyala dengan keras sambil bergoyang dengan lembut. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan siapapun pergi. Di persimpangan pedang sebelumnya, Tang Tian hanya menguji mereka. Setelah berkelahi, Tang Tian tahu bahwa Huo Yanguang adalah orang yang keras kepala. Tulang keras kepala itu, dia akan meninggalkannya untuk yang terakhir. Jadi dia sengaja menggunakan energi dereknya terlebih dahulu, setelah itu energi naga langit, ledakan energi naga langit, membiarkannya dapat meninggalkan lawan dengan santai. Kerumunan hanya berkedip sekali, dan sosok biru itu seperti iblis yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Semua orang kewalahan karena terkejut.
Ketika mereka melihat Huo Yanguang berselisih dengan Tang Tian, dan ketika Huo Yanguang bahkan menggunakan teknik pembunuhannya, mereka merasa bahwa pertempuran sudah berakhir. Siapa yang tahu bahwa Tang Tian akan benar-benar menyerah pada Huo Yanguang, dan bergegas menuju mereka. Penjaga yang menjadi pucat karena ketakutan menanggung beban, dalam kepanikan, dia menebas pedang-pedangnya secara horizontal. Telapak tangan Tang Tian, tampak seperti menamparkan tubuh pedang dengan lembut. Pop! Seolah-olah penjaga menerima kerusakan besar, mulutnya mengeluarkan banyak darah, seolah seluruh tubuhnya dihancurkan oleh badak yang berlari dengan panik, langsung terbang keluar. Setiap orang yang menonton seluruh adegan, dilanda teror. Telapak Tang Tian, bukan Palmar Moon Knife, atau Broken Shadow Palm, itu adalah manfaat dari menggunakan kekuatan pinjaman yang diakumulasikan dari kekuatan Fire Python milik Huo Yanguang yang mematikan. Tuan muda yang kehilangan penjagaannya, wajahnya memutih, matanya berputar ke belakang, dan kemudian dia pingsan. Tang Tian bergerak seperti kilat, menyapu kerumunan dengan cepat. Siapapun yang lewat, semua akan berteriak, satu demi satu sosok mereka akan terlempar keluar. Yu Zeking awalnya percaya bahwa kemenangan ada di tangannya, saat ia dengan gembira bergegas keluar. Siapa yang tahu bahwa Tang Tian akan maju dengan dorongan tiba-tiba, membuatnya takut sampai wajahnya menjadi pucat, ia langsung berbalik dan mundur. Tapi Tang Tian lebih cepat dari yang dia bayangkan. Bayangan kaki muncul dalam penglihatannya tanpa tanda-tanda. Dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Kaki ini mendarat di wajahnya dengan kuat. Segalanya menjadi hitam dan dia pingsan. Tang Tian tidak menatap Yu Zeking lagi. Dia mengenali betapa mewahnya pakaian Yu Zeking, dan dia langsung tahu bahwa dia adalah seorang pangeran. Semua pangeran ini adalah targetnya. Tidak ada artinya untuk berbisnis dengan para penjaga kekaisaran. Seperti elang yang berburu kelinci, dia sangat cepat. Tuan muda. Tuan muda. Kerumunan tersentak tak henti-hentinya ketika penjaga kekaisaran bergegas ke Tuan muda. Mereka cepat, bagaimanapun, Tang Tian lebih cepat. Merak. Tang Tian berteriak. Burung merak biru muncul di bahunya, dengan bulu merah darah di dahinya. Armor Tang Tian menembakkan 10 bulu berwarna biru. Mereka terbang rendah dan cepat dengan kecepatan kilat dengan tenang. Tidak ada yang mengira bahwa setiap bulu biru memiliki tali yang melekat padanya. Melihat penjaga kekaisaran meraih tuan muda mereka, tiba-tiba, lebih dari 10 lampu biru ditembakkan dari tanah dan 10 tali tipis berwarna biru diikatkan pada tuan muda. Lampu biru menyala tanpa peringatan. Tanpa menunggu mereka bereaksi, merak Tang Tian menjerit dan terbang ke langit. Semua tali diperketat. Tuan muda yang diikat dengan tali, diangkat ke langit oleh burung merak. Merak tampaknya tidak memiliki tubuh yang besar, namun memiliki kekuatan yang mengejutkan. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah sinar cahaya dengan cepat. Huo Yanguang terbangun dan dia dengan cepat memahami niat Tang Tian. Dia menjerit paru-parunya dan dengan lompatan yang kuat, dia melompat ke langit untuk menemui merak dengan tinjunya. Mati. Tinju Huo Yanguang dibuat dengan amarah. Suaranya menakutkan. Tinju berkilau seperti itu adalah piton merah besar meninggalkan lubangnya. Dengan kehadiran yang kuat, ia pergi untuk burung merak di langit. Sinar bayangan biru buram tiba-tiba bertahan di piton. Setelah melihat piton api raksasa seperti itu, mata Tang Tian dibakar. Anak muda itu mengangkat tinjunya sekali lagi. Vacuum Jolt terhadap Fire Murton. Bola vakum yang dibentuk oleh getaran sekali lagi pecah, menarik aliran udara dengan kecepatan tinggi seperti panah marah memasuki api piton Murderous. Ledakan. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan, menghasilkan ledakan yang kuat. Tang Tian hanya bisa merasakan kekuatan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut, langsung mengetuk ke arahnya, dan dia, yang berada di udara, tidak bisa melakukan apapun selain menekuk lengannya untuk melindungi bagian vitalnya. Gelombang udara menabraknya dalam sekejap, dan tenggorokan Tang Tian mengeluarkan bau darah, dan dia mengerang ringan. Peakok menghilang, armornya rusak parah, tidak peduli apakah itu kekuatan atau pertahanan, semuanya miliknya sangat berkurang. Tang Tian seperti daun, sangat didorong keluar sekitar 700 hingga 800 meter. Suara gemuruh menggema di telinga semua orang. Piton merah besar berapi-api lain menerkam dari bawah, bergegas maju dengan kekuatan deras. Mengetahui bahwa kekuatan sejati Tang Tian itu aneh, Huo Yanguang menarik pengalaman yang dia miliki sebelumnya, dan secara khusus mengatur beberapa lapis kekuatan sejati untuk memblokir kekuatan sejati Tang Tian yang aneh. Huo Yanguang dengan kuat mengunci Tang Tian yang terbang dengan goyah di udara, mulutnya membentuk senyum menyeramkan. Semuanya sudah berakhir. Kamu tolol yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Piton merah besar yang berapi-api dari tinju yang menyala, mengeluarkan tubuh besarnya dan berbalik, kecepatannya sangat cepat sehingga membawa angin dingin yang menggigit berbau ikan dan darah. Tinju ini adalah teknik pembunuhan yang direncanakan oleh Huo Yanguang. Ketika Tang Tian ada di udara, tidak dapat menggunakan energi dan berpikir bagaimana memblokir langkah selanjutnya, itu benar-benar mustahil untuk dihindari. Bagi orang itu untuk dapat memblokir Fire Python yang membunuh itu murni karena dia mengandalkan kekuatan sejati yang aneh. Selain 18 angka perunggu, Tang Tian tidak dipaksa untuk kesulitan seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Meskipun kekuatan sejati Huo Yanguang juga berada di tingkat kelima, ia berada di tahap akhir tingkat kelima, sementara Tang Tian baru saja menembus tingkat kelima, dan hanya pada tahap awal tingkat kelima. Juga,
Teknik bela diri yang digunakan Huo Yanguang jauh lebih kuat daripada miliknya, di mana pukulan gegar hanya pada peringkat keempat, kekuatan teknik membunuhnya sekitar sama dengan teknik bela diri peringkat 5. Sementara tinju piton api Huo Yanguang adalah teknik bela diri peringkat 5, teknik pembunuhannya, Murderous Fire Python, sebanding dengan teknik bela diri peringkat 6, dan tidak sedikit pun lebih rendah. Jika bukan karena pelatihan Tang Tian dalam energi tubuh derek dan energi naga langit, dan jika bukan karena perlengkapan sirahnya, Huo Yanguang akan menang dengan luar biasa dan secara dominan mencetak kemenangan ini sejak lama. Merak di kepalanya mengepakkan sayapnya, baju besi di tubuh Tang Tian tidak hanya rusak parah, bahkan kilaunya jauh lebih redup daripada sebelumnya. Tapi, menonton ular api yang datang ke arahnya, Tang Tian tiba-tiba menyeringai. Kamu mungkin kuat, tetapi bagaimana aku bisa mengakui kekalahan? Menghadapi bahaya yang begitu kuat menyebabkan Tang Tian menjadi sangat terkonsentrasi. Keadaan pikirannya, dalam waktu singkat, tiba-tiba menjadi sangat damai sampai tidak ada sedikit pun riak, seperti cermin keperakan. Roh bela diri perak menyala di tubuhnya, entah bagaimana merasakan bahaya juga, dan diam-diam bangkit secara dramatis. Seolah dunia di sekitarnya menjadi sunyi, lingkungannya menjadi sangat jernih. Murid Tang Tian tampaknya memiliki lapisan warna perak beku, pupil berwarna peraknya sedingin es. Intuisinya, di bawah tingkat yang mencengangkan, terus meningkat dan berkembang. 7 kali, 8 kali, 9 kali. Piton api semakin dekat, membuka mulutnya yang besar, murid-murid piton yang dingin itu menatap lurus ke arah Tang Tian. Tang Tian tidak memiliki niat untuk menghindar, murid-murid peraknya menatap lurus ke murid ular itu. 10 kali. Tang Tian hanya merasakan tubuhnya menggigil ketika lingkungan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat jelas, bisa melihat semua rambut halus. Kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya begitu kuat sehingga dia bisa merasakan lingkungan, setiap menit udara, dan perubahan mereka. Mereka rumit, seperti cara berantakan-berantakan di mana-mana. Tang Tian memiliki perasaan bahwa, di masa yang akan datang, ketika kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, selama ini, aliran udara yang tampaknya tidak berbahaya dapat digunakan olehnya. Perasaan yang tak terlukiskan seperti ini memenuhi seluruh tubuhnya, seluruh dunia. Huo Yanguang merasa ada sesuatu yang salah, dia tampak seperti orang yang berkepala panas dan gegabah, tetapi pada kenyataannya kamu tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Dengan status yang dipuja, tetapi bersedia mengambil kesulitan untuk berlatih, dan menyembunyikan hatinya yang liar dengan baik, dia tidak sesederhana apa yang dipikirkan semua orang. Piton api sudah bergegas ke depan Tang Tian, dengan jarak yang begitu pendek, Tang Tian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Tetapi ketika itu terjadi, hati Huo Yanguang memunculkan desakan kuat yang tiba-tiba akan bahaya. Bahaya yang dia rasakan sangat mendadak, sangat aneh. Huo Yanguang memutar otak, tetapi tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dilakukan Tang Tian untuk kembali. Kekuatan sejati Tang dan teknik bela diri, sudah diuji dengan jelas olehnya. Tapi, dia menatap Tang Tian dengan erat, berpikir untuk menemukan faktor tidak nyaman pada tubuh Tang Tian. Tiba-tiba, dia memperhatikan ekspresi Tang Tian, dan dia hanya bisa menatap kosong. Wajah Tang Tian, sebenarnya masih mengangkat senyum itu. Bocah ini, apa dia sudah gila? Huo Yanguang tiba-tiba menyadari, wajahnya berubah, saat dia akhirnya menyadari apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tang Tian terlalu damai, dan tidak sedikit pun takut, begitu tenang sehingga seolah-olah dia tidak merasa terancam sama sekali. Bocah ini, apa yang dia pikirkan? Perasaan tidak enak hati Huo Yanguang menjadi lebih tebal. Piton api semakin dekat dan dekat, gelombang uap langsung menerjang ke depan, menyebabkan alis dan rambut Tang Tian menjadi bengkok, tetapi Tang Tian tidak bergerak sama sekali. Bidang penglihatannya dengan cepat menjadi merah murni oleh tinju merah, suhu udara di sekitarnya menjadi semakin panas, Tang Tian merasa seperti sedang berada di kompor, niat membunuh dingin yang menggigit, seperti bantalan, melilitnya. Tepat pada saat Tang Tian bisa melarikan diri dari musibah, dia tiba-tiba bergerak. Itu bukan Vacuum Jolt. Sebenarnya itu adalah Palmar Moon Knife, telapak tangan kanannya seperti pisau dengan kecepatan kilat berkurang 3 kali, 3 sinar aura sabit dingin, memasuki mulut ular sanca api. Sementara di tangan kirinya, sinar lampu merah ditembakkan. Jari marah Tyrant. Kedua serangan ini terlihat seperti mereka dilepaskan pada saat yang sama, tetapi sebenarnya, mereka digunakan secara berurutan. Pu. 3 aura bulan sabit memasuki mulut api besar yang terbuka api piton, tapi itu seperti banteng yang mencoba untuk menghancurkan ke laut, tanpa efek apapun. Sementara tubuh Fire Piton tiba-tiba menjadi sedikit lamban, Tyrant's Angry Finger mengikutinya sampai mereka menyentuh, dan sinar lampu merah menghantam pusat mati antara posisi 3 aura bulan sabit. Wajah Huo Yanguang berubah. Kekuatan 3 aura bulan sabit tidak kuat, tetapi posisi mereka sangat cerdik, dan di dalam tinju api yang sedang ditargetkan, sebenarnya muncul lingkup kekacauan yang sangat kecil. Jari marah Tyrant sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Dong! Ledakan sonik yang menindas, seperti drum yang berat, menggedor di dalam hati Huo Yanguang. Finger marah Tyrant ini dipenuhi dengan energi naga langit Tang Tian. Sinar lampu merah meledak. Bola api yang menyilaukan, keluar dari dalam mulut ular sanca api yang terbuka, dan otak ular sanca api itu tiba-tiba meledak dengan keras.
Tidak baik. Huo Yanguang hanya bisa merasakan kekuatan sejati mendorong tinju menyala keluar dari kendali. Huo Yanguan panik. Bukankah itu hanya dua jenis teknik bela diri peringkat 4, bagaimana mungkin untuk menghasilkan hasil seperti itu? Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu lagi untuk mempertimbangkan, kekuatan api piton Murderous kuat, dan kepalan api yang membentuk piton api sombong dan kuat, tetapi juga karena ini, ketika kepalan api pergi di luar kendali, kekuatan melahap sebaliknya sangat menakutkan. Kekuatan sejati dalam tubuhnya seperti seekor ular piton besar gila yang berjuang dengan semua kekuatannya memutar dan berputar, meridiannya tiba-tiba meledak dengan rasa sakit yang akut. Sial! Huo Yanguan mengutuk dalam hatinya, tetapi ketika dia melihat bahwa Tang Tian diliputi oleh kepalan yang menyala, rasanya seperti batu besar di hatinya terjatuh, dan ekspresinya menunjukkan kebahagiaan. Serangan balik Tang Tian tajam, tetapi jarak antara dia dan ular api terlalu pendek, dekat sampai dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bocah itu sudah mati pasti. Tinju flaming dari temperatur api Murderous Fire Python sangat tinggi, bisa melelehkan logam dan tembaga, dan benar-benar mematikan, dan pastilah serangan terkuat dari kepalan tangan flaming. Python memutar dan berputar sangat banyak sehingga bisa membunuh beruang, harimau, dan binatang buas besar lainnya. Setelah ditangkap dan digulung oleh ular sanca api yang mematikan, tidak ada keraguan bahwa mangsanya akan mati. Pada saat ini, senyum Huo Yanguang tiba-tiba membeku. Api merah, tercermin pada wajah Tang Tian, seperti lava, dipisahkan oleh ruang hampa ke tubuh Tang Tian, karena di sekitarnya adalah lapisan ki yang tak terlihat, itu adalah perlindungan baju besi. Tapi ki yang tak terlihat itu dengan cepat berkurang, dan bulu pada baju besi yang dikenakan Tang Tian mulai retak. 10 detik. Armor peakok yang rusak parah hanya bisa memberinya 10 detik perlindungan. Tinju menyala yang terbungkus lapisan ki menumpuk kekuatan pembunuh yang mencengangkan, menyebabkannya merasa seolah-olah dia berada di rawa yang tebal dari kekuatan pembunuh, dan sangat sulit untuk bergerak. Kekuatan membunuh ini seperti tali tanpa bentuk, terus-menerus melingkar di sekitar tubuh Tang Tian. Kekuatan sejati Tang Tian dalam tubuhnya membengkak secara maksimal, kobaran api di matanya seakan menangkap embun beku perak, menembus dengan ki es dingin. Tempat suhu tinggi yang tidak ada yang bisa masuk tidak mengganggu Tang Tian, bahkan gelombang besar kepalan api yang menyala-nyala, semuanya jelas dalam benaknya. Kekuatan sejati yang membentuk tinju menyala, semua benang halus kekuatan sejati, menyebabkan tinju menyala untuk membentuk bersama, seperti lengan. Struktur yang luar biasa. Es dingin Tang, murid-murid perak melontarkan sedikit pujian. Sosoknya tiba-tiba bergerak. Jari kirinya menunjuk ke kekosongan di depannya, jari Angry Tyrant yang dipenuhi dengan energi derek yang menembus, seperti kapak di tangan yang menyala di depannya, ia mulai memahat lubang kecil. Pada saat yang sama, bola vakum transparan muncul di lubang kecil. Sentakan vakum. Tindakan Tang Tian secepat kilat, tanpa ragu-ragu atau berpikir, kanan dan kirinya melakukan ambidextrously. Hanya 5 detik. Tang Tian sudah menempelkan 5 bola vakum di dinding tangan yang menyala. Dalam 5 detik di mana ia terus-menerus merilis 5 teknik pembunuhan, kekuatan sejati Tang Tian di tubuhnya langsung turun ke rendah. Tapi mulutnya masih menunjukkan senyum. Pa! Suara ledakan bola vakum tidak keras, tetapi mereka menyerupai suara tajam dan jelas dari pecah kaca. 5 bola vakum meledak pada saat yang sama. Tubuh raksasa ular api itu membeku. 5 bola vakum meledak, segera membentuk 5 pusaran dengan kekuatan mengisap yang kuat, menyebabkan kepalan api ular sanca api tersedot ke dalam 5 pusaran yang berbeda. Tinju yang kacau dan berapi-api segera menyebabkan kekuatan sejati menjadi kacau juga. Kekuatan sejati tubuh Huo Yanguang sudah agak mudah tersinggung, sepenuhnya di luar kendali. Meridian Huo Yanguang tiba-tiba sakit, tenggorokannya tiba-tiba terisi, menyemburkan darah, dan dia jatuh ke lantai. Sosok manusia yang berada dalam situasi yang sulit muncul dari piton api, di belakangnya, piton api sudah runtuh menjadi bola api dengan ledakan keras. Tang Tian meraih Huo Yanguang yang pingsan, dan tergantung di depannya, adalah burung merak. Dia mengambil napas dalam-dalam, meraih tali, dan melayang ke udara. Tang Tian yang sepenuhnya hangus membawa Huo Yanguang, melangkah ke atas tiang lampu. Di bawahnya adalah bola api yang meledak, berubah menjadi banyak api menit, seperti tetesan hujan, percikan di mana-mana, berkibar ke bawah. Di atas tiang lampu berdiri seorang pria muda yang gosong dan hangus, berdiri tegak, memandang dengan jijik di bawahnya. Orang ini, selalu menjadi pengacau kemanapun dia pergi. Liang Qiu memandang Tang Tian di tiang lampu jauh, dengan tampilan ratapan dan persetujuan. Mereka telah menyaksikan bagaimana Tang Tian tumbuh dari punggawa ulung, menjadi betapa cemerlang dia hari ini, dan perasaan itu semakin kuat. Sayang sekali penampilannya tidak cukup baik, tambah si Mas Yang San. Ah, Tang fundamental tidak cukup tampan. Mata Ah Moli membelalak kaget, mengapa aku menemukan dia tampan. Dibandingkan dengan pria bela diri yang lincah ini, dia hanya sedikit kurang. Petik 2. Jika kamu menemukan dia tampan, itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan masalahnya, si Mas Yang San menyela dengan nada melankolis. Tang Tian memang tidak tampan, rambut pendek dan alis tebal, dengan tampilan remaja, tetapi ada beberapa keunggulan baginya. Matanya tidak besar, dan dia hampir tidak menutupi cara-cara pemberontakannya, ketika dia menyipitkan matanya, itu memberinya kesan jahat.
Tapi ketika dia menyeringai bodoh, dia suka membuka matanya lebar-lebar, dan dia tampak lucu. Adapun sosoknya, itu benar-benar sempurna, ramping dan simetris, proporsional dengan baik, tanpa inci lemak berlebih. Mereka di sini. Han Bingning tampak dingin, bersiaplah. Di atas rumah yang jauh, bayangan lincah dengan cepat menutup ke arah alun-alun, satu persatu. Sepertinya itu akan menjadi pertempuran yang sulit, Liang Qiyu yang berpengalaman dan bijaksana tampak muram. Aha, bagus sekali. Fundamental Tang begitu sensasional sekarang, aku juga tidak bisa merusak reputasi orang bela diri yang lincah. Aku harus menunjukkan kepada Fundamental Tang betapa hebatnya seorang pria, untuk bisa menandingi reputasi terkenal dari pria bela diri yang lincah ini. Ah Mo Li mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dengan ekspresi kegembiraan. Benarkah tidak perlu memikirkan kepala menteri kita? Sima Xiangsan bertanya dengan sedih. Han Bingning menoleh, kamu keberatan. Sima Xiangsan tertawa kecil, tentu saja tidak. Ayo pergi. Mata Han Bingning menggantung rendah, mempertahankan ketenangannya, dengan pedang di tangan kirinya, menekuk punggungnya, menendang, dan dia mirip dengan panah yang meninggalkan busur, menembak keluar. Tanpa basa-basi lagi, yang lain mengikuti dan bergegas keluar. 4 bayangan dengan cepat terbang di atap. Sangat jarang melihat Ice Beauty kami tidak sabaran ini, suara Sima Xiangsan melayang. Memotong. Sebagian pedang Han Bingning keluar dari sarungnya, dan udara di sekitarnya langsung turun suhunya. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi dia, Liang Qiyu memperingatkan Sima Xiangsan. Ah Mo Li terlihat tidak bersalah, dan memperlebar jaraknya dari Han Bingning, karena Ice Beauty Han bertindak, bahkan Ah Mo Li, yang suka bertarung, tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Dia akan menghunus pedangnya dengan tenang, setiap kali mengincar titik-titik vital, hal yang paling krusial adalah, walaupun karakternya sedingin es, dia tidak mau menyerah, sekali diprovokasi, itu berarti kematian. Sima Xiangsan terkekeh pelan, tapi resleting. Siapa dia? Kong Yiyu terlihat heran, tatapannya terfokus pada tiang lampu. Keterampilan Huoyan Guang sudah mengejutkannya. Mampu mencapai level 5 di usia yang begitu muda, dengan memahami teknik membunuh teknik bela diri peringkat 5, bakat dan kerja keras Huoyan Guang luar biasa. Tapi apa yang membuatnya lebih terkejut, adalah anak asing yang mengalahkan Huoyan Guang. Lagi pula, dia telah ditempatkan di Immortal Constellation Mountain selama bertahun-tahun, dia tahu sebagian besar anak muda di gunung. Tapi cahaya Huoyan Guang benar-benar diblokir oleh anak laki-laki di tiang lampu. Agresif, tenang, ulet. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kualitas pertarungan yang begitu mempesona pada seorang anak muda, dia benar-benar berada di bawah angin dengan keterampilannya, tetapi untuk dapat memperoleh kemenangan terakhir, anak muda ini, dia bukan orang yang sederhana. Kong Yiyu tampak cantik, dengan suasana kedewasaan, dandanan cahayanya ditambah dengan kemeja putih semakin mempercantik penampilannya yang indah. Siapa yang mengira bahwa kecantikan yang bermartabat dan menakjubkan ini sebenarnya adalah kepala menteri dari divisi Mountain Constellation Martial Group yang terhormat. Kong Yiyu terkejut, tetapi bawahan di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Karena Kong Yulin sebelumnya, mereka telah melemparkan Tang Tian ke barak luar Big Tomb, dan meninggalkannya sendirian, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka akan melihat Tang Tian kembali ke sini lagi. Bukankah orang ini di barak luar Big Tomb? Kenapa dia di sini? Dan, dengan keterampilan agresif seperti itu, mereka khawatir. Kong Yiyu segera menyadari sesuatu yang aneh dan, tanpa menggerakkan kelopak matanya, dia berkata, sepertinya ada beberapa rahasia tersembunyi. Setelah mendengar itu, mulut bawahan mengering, pikiran pemimpin sulit untuk diprediksi, temperamental, ketika semuanya tampak tenang, itu akan menjadi firasat dari ledakan. Mereka tidak lagi berani menyembunyikan masalah itu darinya dan segera menjelaskan seluruh cerita secara penuh. Kong Yiyu mendengarkan diam-diam, tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Para bawahan menundukkan kepala mereka, tidak berani bahkan bernapas dengan keras, dan butiran-butiran keringat dingin mengalir deras. Kong Yiyu tidak berbicara, tatapannya jatuh pada Tang Tian di tiang lampu dengan lebih banyak minat sekarang. Untuk bisa mendapatkan perhatian kakaknya dan dibawa ke Immortal Constellation Mountain, anak ini harus memiliki sesuatu yang istimewa. Dia tahu dengan jelas bahwa kakaknya, yang baru saja terbunuh, memiliki mata yang baik untuk orang-orang. Setelah memikirkan kakaknya, matanya menunjukkan niat membunuh, dia pasti akan menemukan pembunuh yang membunuh saudaranya. Niat membunuh ini dengan cepat ditekan, dan perhatiannya jatuh pada Tang Tian sekali lagi. Tapi, kekuatan meridian darah. Kong Yiyu diam-diam menggelengkan kepalanya, teknik Tang Tian jelas bukan dari jiwa Onyx. Meskipun mereka berjauhan, penglihatannya luar biasa, dan dia melihat seluruh pertempuran sebelumnya dengan jelas. Itu adalah roh bela diri. Roh marsial perak. Jauh di dalam, dia juga khawatir, dia bisa mengatakan bahwa meskipun Tang Tian baru saja memasuki tingkat kelima, untuk dapat menumbuhkan roh bela diri perak di tingkat kelima. Jika dia tidak menyaksikan sendiri, dia tidak akan pernah percaya. Selain itu, dia tahu itu tidak mungkin bahwa saudaranya tidak bisa melihat roh bela diri perak dari Tian Tian, ini berarti, Tang Tian seharusnya hanya mengolahnya selama periode waktu ini. Peakok. Tunggu. Di matanya yang tenang di kejauhan, sepertinya ada sesuatu yang bersinar. Tiba-tiba,
dia melihat Ah Mo Li dan geng, mengingat sesuatu, dan bertanya, apakah kamu mengatakan dia datang bersama dengan Ah Mo Li dan geng? Bawahan itu waspada, dan buru-buru menjawab, ya. Beberapa dari mereka semua berasal dari Starwind City. Petik 2. Wajah Kong Yiyu yang memukau memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Penampilan Tang Tian sekarang benar-benar memalukan, seluruh tubuhnya berasap dan terbakar, dan set merak yang elegan menjadi benar-benar tidak dapat dikenali. Begitu burung merak terbenam ke set, Tang Tian merasa bahwa set di tubuhnya keren. Tang Tian tertawa getir. Kali ini, burung merak perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Sungguh luar biasa piala-piala itu mewah. Para penjaga di bawah, masing-masing ingin mendekat, tetapi khawatir Tang Tian akan mengambil kesempatan untuk melukai tuan mereka. Tang Tian menang, tetapi setelah mengingat bagaimana orang-orang ini berani menggerakkan tangan ke Qian Hui dan masalah-masalahnya sebelumnya, wajah Tang Tian menjadi mendung. Tang muda bukan orang yang bisa dianggap enteng. Apakah kamu berpikir bahwa dengan semua orang berkolusi melawan aku, kamu akan dapat memaksa aku untuk sujud? Naif seperti itu. Memarahi marah datang berulang kali dari alun-alun di bawah, tetapi Tang Tian menutup telinga mereka dengan tuli, membungkuk, dengan santai menarik seutas tali dan mengikat tuan muda dengan itu, dia tidak mengenalnya. Dua penjaga langsung meledak dari kerumunan di bawah, keduanya tampak pucat. Seseorang dengan kasar menggonggong, Tang Tian, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepala tuanku, kamu adalah daging mati. Seorang lainnya berteriak keras, Tang Tian, sebutkan syaratmu jika kamu punya. Jangan mendaratkan diri kamu di tempat yang sempit. Petik 2. Tiba-tiba, gelombang orang bergegas, tapi Paman Qian yang memimpin Sangguan Wei dan murid-murid lain yang datang. Tetapi ketika mereka dengan terengah-engah berlari ke alun-alun, mereka terpana melihat pemandangan di depan mereka, tatapan mereka tampak terpaku pada tiang lampu, tidak mampu mengalihkan perhatian mereka, dan langkah mereka terhenti tanpa disadari. Mereka sangat akrab dengan tiang lampu ini, itu sebenarnya hanya sebuah mercusuar kecil, didirikan di tengah alun-alun, memberikan cahaya untuk seluruh alun-alun di malam hari. Tapi sekarang, mereka melihat seutas tali tergantung dari tiang lampu, dan diikat ke setiap tali adalah seseorang. Mereka tercengang, benar-benar tercengang. Di tiang lampu tergantung banyak siluet yang disatukan, masing-masing dari mereka adalah tuan muda dari klan terkenal dari Immortal Constellation Mountain. Para tuan muda yang biasanya sombong itu sekarang seperti bebek yang duduk di rumah jagal, bergoyang tertiup angin. Pemandangan ini. Sangguan Qian mengalami kesulitan menelan air liurnya. Bukannya dia belum pernah melihat dunia, ketika misi ada di sekitar, cara-caranya yang tidak bermoral sering membuatnya kagum juga, tetapi dibandingkan dengan Tang Tian sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa cara misi dianggap sangat lembut. Tang Tian memperhatikan Paman Qian dan rombongan tiba, melambaikan tangannya dan berteriak keras, ini. Paman Qian hampir terhuyung. Tuan Muda Tian, apakah kamu khawatir tidak ada yang memperhatikan? Seperti yang diharapkan, tatapan semua orang beralih ke mereka, tatapan ini semua dipenuhi dengan kemarahan, banyak yang siap membuat masalah. Pembalasan ini telah diatur di atas batu. Tapi karena hal-hal seperti ini sudah terjadi, Sangguan Qian malah merasa tenang. Apa yang kamu lihat? Siapapun yang tidak jujur, aku akan memotong tubuh tuan muda mereka. Tenang, meskipun aku belum pernah berlatih seni pedang, teknik aku masih tidak buruk. Petik 2. Suara kemenangan Tang Tian bisa dengan jelas terdengar di seluruh lapangan. Tercela. Tak tahu malu. Penjahat berbahaya. Mari kita bertarung habis-habisan jika kamu memiliki kemampuan, pahlawan seperti apa kamu. Kerumunan itu langsung menghujam. Mereka tidak sabar untuk merobek Tang Tian. Tetapi metode Tang Tian terbukti efektif, karena tidak ada yang berani mengganggu Paman Qian dan teman-temannya lagi. Di tengah-tengah keluh kesah, Sangguan Wei dan yang lainnya merasa sangat tertekan, mereka menyeka keringat dingin ketika mereka mendekati Tang Tian. Wahahaha, kalian benar. Tang Tian berdiri dengan tangan akimbo, mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di bawah ini bahkan lebih jengkel. Tiba-tiba, peluit panjang datang dari jauh, kekuatan meridian bertahan lama, jelas bahwa itu adalah seseorang dengan kekuatan sejati yang solid. Tang Tian tampak terganggu, dan beralih ke sumber suara. Sosok hijau buram bergerak maju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hampir bersamaan, 3 peluit panjang berbunyi, dari 3 tempat berbeda, bergema di kejauhan. Ming Yong, Yun Di, Huo Yansan, Yu Jin Hong. Sangguan Qian merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam rumah es, dan kelompok penjaga segera bersorak. Keempatnya adalah es terkenal dari Immortal Constellation Mountain, dengan fondasi yang kuat, hanya satu dari mereka yang cukup untuk menakuti orang, dan sekarang mereka berempat ada di sini. Wajah Tang Tian menjadi gelap, pertempuran dengan Huo Yan Guang sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan sejatinya. Situasinya tidak terlihat bagus. Pada saat ini, lolongan menembus langit, suaranya luar biasa keras, karena berhasil menutupi 4 peluit panjang. Semua orang terkejut. Seperti bintang jatuh yang menembus langit, sebuah bayangan jatuh ke arah sebuah rumah. Dong! Huala! Bayangan menembus atap, tanah bergetar hebat, rumah-rumah runtuh seketika, debu memenuhi tempat itu, beberapa saat kemudian, bayangan besar berjuang untuk memanjat dari kekacauan.
Keke, suara siapa yang lebih keras dariku? Ah Molly, yang baru saja memanjat keluar, tertutup debu, menatap matanya sebesar lonceng, dengan tatapan marah ke arah sekitarnya, dengan perasaan lucu konyol yang tidak dapat dijelaskan. Tapi tidak ada yang tertawa, karena ukurannya sebesar banteng liar, dampak yang menakutkan, terlalu agresif. Kedengarannya sangat mengerikan. Suara seperti hantu datang dari arah lain, suara itu tipis seperti utas, tetapi jelas bagi semua orang untuk mendengar. Semua orang terkejut, dengan perubahan ekspresi, kartu as. Tidak tahu kapan, di arah lain, di atap, berdiri seorang lelaki yang tersenyum. Tang Tian, serahkan ini pada kita. Suara acu Liang Qiu dipenuhi dengan keyakinan, kakinya di loteng yang tajam, tubuhnya tidak bergerak. Sekelompok penjaga meringis, kartu as lagi. Mencibir dingin seorang wanita, suhu seluruh alun-alun langsung turun, semua orang terkejut, berbalik, mereka melihat seorang wanita muda seolah-olah sebuah balok gunung es, memegang pedang dengan niat membunuh. Para penjaga yang harapannya terangkat, langsung terpana. Apa yang terjadi? Ming Yong menatap Ah Molly di depan, dengan wajah muram. Tubuh liar, otot melotot, penuh benturan, bahkan hanya menatapnya dari jauh, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari dalam tubuh Ah Molly. Selain itu, tatapannya, jatuh pada pedang di tangan Ah Molly. Pisau itu tampak tua dan compang camping, dibandingkan dengan tubuh seperti banteng Ah Molly, itu tidak mencolok. Pedang itu adalah harta karun bintang. Ming Yong memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi dia cukup berpengetahuan, dan dia bisa melihat sekilas bahwa pedang compang camping di tangan Ah Molly adalah Star Tracer. Orang ini memiliki niat buruk. Ah Molly sedikit tidak sabar, hei, jika kamu tidak menyerang, aku akan pergi dulu. Satu langkah besar berakhir, cara yang mengesankan berubah, rambutnya di ujung, kejenakaan gilanya benar-benar terbuka, dengan raungan yang keras, dia memotong pisau ke Ming Yong. Cahaya kuning dari bilah meningkat, dan menyapu. Wajah Ming Yong berubah warna, serangan Ah Molly tidak memiliki banyak variasi, tetapi sangat liar, tampaknya sangat tersebar, tetapi sebenarnya sangat kental. Ming Yong menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan meninju. Tanda pukulan transparan berwarna emas, secara tidak sengaja bertabrakan dengan tanda pisau kuning milik Ah Molly. Tubuh Ming Yong bergetar, tanda pukulan itu seperti kaca, hancur berkeping-keping saat mengancam kekuatan sejati memasuki tubuhnya. Ming Yong mengerang dan mundur beberapa langkah, sebelum bisa menghilangkan kekuatan ini. Selain itu, kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Ah Molly tertawa keras, hei, terima bilah lain. Langkah besar lainnya, cahayanya seperti sungai, mengarah lurus ke kepala. Langkah yang sangat sederhana, tetapi peregangan yang sangat ekstrim untuk orang lain. Ming Yong meninju sekali lagi, dan mundur lagi. Terima pukulan lagi. Ming Yong mundur lagi. Terima bilahku. Terima bilahku. Terima bilahku. Petik 2. Ah Molly meraung terus-menerus, bilahnya terkonsentrasi seperti hujan. Ming Yong mundur lagi dan lagi. Para penjaga di alun-alun tertegun melampaui kata-kata oleh pemandangan di depan mereka. Ming Yong adalah saudara lelaki dari Ming Zichun, tetapi keterampilan bela dirinya secara luas terkenal di Immortal Constellation Mountain. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ia akan sepenuhnya ditindas oleh orang bodoh besar. Si bodoh besar ini. Siapa sebenarnya dia? Aku belum menanyakan nama wanita itu. Mata Yundi memancarkan ekspresi takjub. Gadis muda di hadapannya tampaknya memiliki watak hebat dan dingin, seolah-olah dia tidak pantas berada di sini. Selain itu, sikap dinginnya mirip dengan Qian Hui, tetapi pada kenyataannya sama sekali berbeda. Yundi telah melihat bagiannya dari wanita, jadi dia memiliki mata yang cerdas. Rasa dingin Qian Hui digabungkan dengan kesombongan yang dalam, hanya saja dia menyembunyikan kesombongan itu dengan sangat baik. Tapi gadis di hadapannya, benar-benar dingin. Kecantikan yang langka. Dan matanya menggantung rendah, cara dia memegang pedangnya memiliki sedikit keindahan di tengah-tengah semangat kepahlawanan, dia benar-benar merasakan mulutnya mengering. Han Bingning tampaknya tidak mendengarnya, dan bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Akhirnya aku dapat membiarkan kamu melihat seberapa banyak aku telah meningkat. Dalam hatinya, sebuah refleksi diam-diam muncul dari anak yang bertengger di atas tiang lampu. Ketika dia menyadarinya, dia terkejut dan kaget mengapa dia memiliki pemikiran ini. Warna merah muda samar mulai menyebar diam-diam di lehernya. Yundi adalah penggoda. Dia segera memperhatikan dan terpesona, dengan selip lidah, Nona kamu benar-benar cantik. Han Bingning tampak dingin, tangan kirinya merosot ke bawah tubuh bilahnya, sementara tangan kanannya menyentuh pegangan. Di bawah kakinya ada lapisan es yang sebenarnya muncul tanpa disadari. Yundi hanya merasa bahwa suhu udara di sekitarnya turun tajam, dan bergidik. Kamu ingin mati. Han Bingning mengumpat, dan alis yang diturunkan tampak lebih menyeramkan. Sinar cahaya perak, mirip dengan ular es, menyerang langsung ke Yundi. Yundi terkejut, kecepatan pedang itu tidak cepat, tetapi suhunya sangat dingin, pisau itu hampir tidak menyentuh tubuhnya, tetapi di tengah alisnya, lapisan es telah terbentuk, dan udara di sekitarnya menggigit dingin. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah berada di lemari es, dengan angin dingin yang melolong.
Meskipun khawatir, dia mengumpulkan kekuatan sejatinya, memegang pedang panjangnya, dan menikamnya ke arah cahaya perak pedang Han Bingning. Kabut cahaya muncul di sekitar pedangnya, pedang yang tampaknya halus. Teknik pedang elemen air dari klan Yun, Mist Sword. Mist Sword adalah teknik pedang yang Yun Di paling baik, level tertinggi yang bisa dicapai adalah level 7, Yun Di sudah mencapai level 5. Krim tanaman di antara para murid Yun. Perangkat teknik pedang ini sangat halus, menggunakan virtualitas untuk menyerang balik kenyataan. Dan permainan pedang Yun Di sangat apik, dilengkapi dengan penampilannya yang sangat tampan, membuatnya mendapatkan gelar Mist Youth. Tapi, hari ini, dia bertemu musuh bebuyutannya. Han Bingning juga terlatih dalam teknik pedang elemen air, tapi itu tidak lagi Unremitting Rain, masa lalu, lebih tepatnya, itu, Glacier. Teknik pedang elemen air ini unik untuk wanita untuk berlatih, cukup tangguh, dan kuncinya adalah bahwa itu sangat kompatibel dengan karakter Han Bingning, sehingga, ia dapat berkembang pesat selama pelatihan. Selain Ah Moli, dia membuat kemajuan terbesar. Kedua pedang itu berbenturan. Wajah Yun Di berubah, dan dia menarik diri tanpa ragu-ragu. Sensasi dingin yang tidak normal datang dari pedang, telapak tangannya hampir mati rasa, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kabut di sepanjang tubuh pisau benar-benar berubah menjadi tetesan es kecil dan jatuh dari pedang. Ini. Yun Di terkejut dan takut, Han Bingning di depannya seperti gunung es, dengan hampir tidak ada perubahan dalam ekspresi, alis yang diturunkan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda pesona, tetapi penuh dengan es dingin. Sangat kuat. Yun Di benar-benar kehilangan keberanian untuk menyerang. Tang Tian tertawa lebar, semua orang telah bekerja keras. Apakah Ah Moli berlatih pisau bumi liar? Itu tangguh. Tang Tian bisa merasakan bahwa meskipun serangan itu tampak liar dan berantakan, itu sebenarnya terkondensasi sebagai satu, dengan kekuatan besar. Bahkan jika itu adalah dia, dihadapkan dengan serangan Ah Moli, dia harus berkonsentrasi juga. Menjelang perbaikan Ah Moli, Tang Tian tidak terlalu terkejut, karena House Fly Kau memiliki bakat besar dan tubuh yang tidak ada duanya, ditambah dengan kerja keras dan guru yang hebat, kecakapan hebat seperti itu benar-benar normal. Liang Qiyu dan Sima Xiang San telah membuat kemajuan besar juga. Serangan Liang Qiyu lebih matang dan mantap, tanpa celah. Serangan Xiang San adalah kebalikannya, penuh dengan yin qi, seperti hantu, tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Tapi yang benar-benar mengejutkan Tang Tian, adalah Han Bingning. Kembali di Starwind City, meskipun Han Bingning terdaftar di antara para ahli, dia berperingkat di belakang Xiang San, tetapi kemampuannya sekarang jauh melampaui Xiang San. Tingkat peningkatannya hanya sedikit di belakang Ah Moli. Para penjaga yang berpikir bahwa sudah waktunya untuk kembali tiba-tiba menyadari bahwa keempat ahli semuanya telah diblokir. Pria jangkung yang bersembunyi di kegelapan itu tercengang, pemula grup bela diri terhormat. Kemampuan mereka semua tidak buruk, usia yang begitu muda juga, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Petik 2. Pria berkumis itu berkerut, haruskah kita menyerang? Menyerang. Pria jangkung itu meliriknya, apakah kamu berniat menjadi musuh publik dengan kelompok bela diri yang terhormat sekarang? Laki-laki berkumis itu menatap alun-alun, jadi rencana kita dianggap gagal. Tuan akan segera datang. Pria jangkung itu menjawab, sebaiknya kita tidak membuat lebih banyak masalah. Kegiatan Gunung Constellation abadi semuanya direncanakan oleh guru, jadi biarkan guru yang memutuskan segalanya. Aku hanya takut kalau Tang Tian tidak akan menunggu sampai Tuan datang, bab pria yang bersuara itu tertawa pahit. Pria jangkung itu tersenyum pahit juga, mari berharap Tuan segera datang. Keduanya saling memandang dengan senyum pahit. Tang Tian benar-benar tidak memiliki niat untuk menunda lebih jauh, dia mengulurkan tubuhnya, dan berteriak, Sangguan Wei. Majulah. Sangguan Wei tertegun sejenak, dan buru-buru naik tiang lampu ke sisi Tang Tian dengan Jivi, menantu. Tang Tian dengan santai menarik Tuan Muda, siapa dia? Tuan Muda Wang. Sangguan Wei bingung, tetapi dia akrab dengan orang-orang ini. Oh. Tang Tian mengangguk seolah dia mengerti, dan menarik Tuan Muda Wang ini dekat, piak, 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 memberikan beberapa tamparan, dan langsung membangunkan Tuan Muda Wang yang tidak sadar. Tang Tian, keluarga Wang pasti akan berselisih denganmu. Para penjaga Tuan Muda Wang meraung dengan marah, sedih dan marah, tetapi karena takut pada Tang Tian, tidak ada yang berani melangkah keluar. Kudengar itu. Tang Tian dengan ganas mengancam Tuan Muda Wang, bawahanmu mengatakan bahwa keluarga Wangmu akan berselisih denganku. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga bersikap preemptif, kan? Petik 2. Tatapan Tang Tian menyembunyikan niat jahat dan berkeliaran tentang Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, yang masih buram dan linglung, langsung disiagakan, dan menjadi pucat dalam ketakutan, dengan tidak jelas memohon, tidak. Ini pasti kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman kecil. Titik. Petik 2. Sangat baik. Tang Tian mengangguk dengan gelap, aku percaya ini juga salah paham. Aku akan memberimu kesempatan, angkat bicara, siapa yang menyeretmu ke sini? Petik 2. Tuan Muda Wang terlihat tidak yakin dan ragu-ragu. Tang Tian mengancam, kamu hanya punya satu kesempatan, jika kamu salah menunjuk, jari manapun yang ada, aku akan memotongnya. Wajah Tuan Muda Wang berubah lebih pucat, berkata, itu Hong Jun. Para penjaga Hong Jun di bawah ini langsung mengubah ekspresi mereka berteriak, Tuan Muda Wang.
Tuan muda kami memperlakukan kamu seperti saudara sejati, kamu tidak dapat menuduhnya palsu. Petik 2. Tuan muda Wang tampak malu pada dirinya sendiri. Tang Tian tidak bisa diganggu dengan orang-orang darat, berbalik dan bertanya Sangguan Wei, siapa Hong Jun? Sangguan Wei bangun, dan segera mengangkat Hong Jun yang menjuntai. Piak. Beberapa tamparan, dan Hong Jun terangsang. Dia mengulangi ancaman sebelumnya. Hong Jun juga tidak lebih baik dari Tuan Muda Wang, menjadi pucat dan segera menunjuk sekutunya yang memanggilnya. Pada saat ini, Sangguan Wei telah memahami niat Tang Tian, dan tiba-tiba bersemangat. Para penjaga di bawah mulai tenang juga, karena mereka telah menemukan petunjuk. Masing-masing diangkut, ditampar, diancam, dan bersaksi. Segera, semua petunjuk, menunjuk ke orang yang sama, orang terakhir yang masih tidak sadar. Para penjaga di bawah mulai membuat keributan, karena mereka mengenali orang ini. Tang Tian bertanya pada Sangguan Wei, siapa dia? Wajah Sangguan Wei berubah hijau, matanya menyemburkan api, dia adalah Yu Zeking dari klan Yu. Setelah mendengar itu, Tang Tian tersenyum. Tatapan semua orang pada Yu Zeking mulai gelap. Mereka adalah anak-anak yang dimanjakan yang tidak memiliki keterampilan untuk bertarung, tetapi skema dan plot adalah sesuatu yang sering mereka lihat. Pada titik ini, siapapun yang masih tidak mengerti akan menjadi orang bodoh. Yu Zeking terangsang dengan beberapa tamparan, dan melihat Tang Tian yang tersenyum, dengan banyak pasang mata yang ingin merobek-robeknya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah telanjang-telanjang, dan dilemparkan ke dalam gua singa. Yu Jin Hong punya firasat buruk. Jika kebenaran terungkap hari ini, klan Yu pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Kebetulan orang di depan itu terlalu keras untuk merasa nyaman. Dia jelas tidak memiliki teknik aneh, tapi gerakannya terus mengalir, seperti aliran air, sangat menjengkelkan, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari pihak lain. Tapi dia tahu bahwa situasinya mendesak, jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Tang Tian menuduhnya palsu. Yu Jin Hong memancarkan pandangan tegas, tangannya meringkuk, seolah memetik kecapi, dan mulai memetik. Weng! Seolah-olah senar bergetar dan menyebabkan resonansi di rongga, dalam dan getaran. Liang Qiu berubah serius, mendengus dingin, dan perlahan mendorong telapak tangannya keluar. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah butuh banyak usaha, pakaiannya menyala, dan udara di sekitarnya sepertinya berhenti mengalir. Energi kedua pihak saling bentrok. Liang Qiu mengerang, kakinya tenggelam sepenuhnya ke tanah, pakaiannya robek berkeping-keping dan berkibar seperti kupu-kupu, dia mundur 10 langkah terus-menerus dan setiap jejak kaki dalam dan jelas seolah-olah mereka diukir. Yu Jin Hong terlihat lebih buruk, rambutnya acak-acakan dan genangan darah segar keluar dari sudut mulutnya. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli, dia mengambil kesempatan untuk memperlebar jurang, dan berteriak dengan keras, Tang Tian, jangan coba-coba memfitnah Yu klanku. Perseteruan dengan klan Sangguan, itu tidak pernah tabu di klan Yu kami. Itu adalah perseteruan keluarga, tetapi hari ini adalah perseteruan pribadi. Zeking dan aku, kami sudah lama mengagumi Nona Qian Hui, tapi kami tahu bahwa kami tidak layak untuknya, jadi kami menenggelamkan kesedihan kami dalam anggur. Semua orang, perasaan seperti itu, apakah itu salah? Apa bedanya dengan semua orang? Perasaan kita benar untuk disaksikan surga. Pertarungan hari ini, hanya karena suatu alasan, Tang Tian yang vulgar ini, bagaimana mungkin ia layak menjadi Nona Qian Hui? Petik 2. Para tuan muda di tiang lampu, mengungkapkan ekspresi empati. Apa yang dikatakan Yu Jin Hong telah membentur mereka. Pada saat itu Yu Zeking sudah tenang, dia berpura-pura sedih dan marah, itu benar. Aku mempromosikan masalah ini. Aku hanya marah. Aku akan bertanggung jawab atas tindakan aku sendiri, apapun yang kamu semua dapatkan, datanglah padaku. Aku rela mati layak untuk Nona Qian Hui. Petik 2. Semua orang tampak sedih, dan perasaan empati muncul, beberapa mata bahkan memerah karena berlinangan air mata. Sangguan Wei panik, dia tidak pernah berpikir bahwa keduanya akan begitu fasih, hanya ketika mereka akan mengungkapkan konspirasi Yu Clan, dalam sekejap mata, mereka akan membuat mereka membalik permainan. Mati layak mati. Tang Tian tersenyum, baiklah. Semua orang tersentak keluar dari suasana sedih yang baru saja diciptakan Yu Zeking, di mata mereka, senyum Tang Tian sekarang tampak sangat buas. Tang Tian menunjuk ke Yu Zeking, strip dia. Ekspresi Yu Zeking berubah, berteriak ngeri, seseorang bisa dibunuh, tetapi tidak dihina. Sangguan Wei hendak bergegas maju tanpa basa-basi lagi, tetapi diblokir oleh Tang Tian. Tang Tian menunjuk ke yang lain, biarkan mereka melakukannya, selain Huo Yan Guang, lepaskan sisanya. Sangguan Wei melepaskan ikatan semua tuan muda. Siapapun yang menolak untuk mengambil tindakan, hehe. Tang Tian mencibir. Tuan muda itu seperti binatang yang ketakutan, dan segera bergegas ke depan untuk menelanjangi Yu Zeking. Mata Yu Jin Hong hampir meledak karena amarah, tetapi ia sangat terjerat dengan Liang Qiu yang cinta damai telah marah kali ini. Yu Jin Hong benar-benar berani bertindak tidak bersalah dan membalikkan meja di depannya, itu adalah kesalahannya. Liang Qiu yang marah relatif menakutkan. Tidak peduli apa yang Yu Jin Hong lakukan, bahkan jika itu adalah langkah pembunuh seperti sekarang, dia masih tidak bisa melarikan diri dari gangguan Liang Qiu. Tang Tian berbalik, dan mengamati tuan muda. Mereka semua diam.
Mulai hari ini dan seterusnya, aku bos besarmu. Tang Tian melambaikan tangannya, baiklah, sapa aku. Para tuan muda saling memandang. Tang Tian menyipitkan matanya. Para tuan muda langsung menjadi seperti kelinci ketakutan, buru-buru berteriak, bos besar. Tang Tian tampak tidak puas, kamu belum makan. Lebih keras. Siapapun yang lunak lagi, aku akan melemparkannya dari sini. Petik 2. Bos besar. Para tuan muda mengerahkan kekuatan mereka dan berteriak keras, masing-masing memerah di leher. Tang Tian kemudian terlihat puas, namun, dia memperhatikan seseorang, Huo Yan Guang, yang masih diikat, mulutnya tertutup rapat. Kenapa kamu tidak menelepon? Tang Tian seorang diri menarik Guang. Bunuh aku, atau lakukan apapun yang kamu mau. Mata Guang menyala-nyala. Sangat bagus, aku suka orang dengan karakter. Tang Tian bertepuk tangan, telanjangi dia. Ekspresi Guang berubah, dan meraung dengan marah, kamu berani. Tang Tian tersenyum, kenapa tidak? Menggunakan kekuatan bela diri untuk mempermalukan orang lain, bukan apa yang dilakukan seorang pria sejati. Guang mencekik kalimat ini. Aku menang melawanmu, jadi kamu adalah tahananku. Tang Tian tampak alami, tidak peduli bagaimana aku memilih untuk berurusan dengan tahanan aku, itu bagi aku untuk memutuskan, aku tidak perlu izin dari tahanan itu. Setelah melihat ekspresi puas Tang Tian, Huo Yan Guang tidak sabar untuk merobeknya menjadi jutaan keping. Lepaskan dia, siapapun yang menolak untuk mengambil tindakan, berpikir 2 kali. Tang Tian melambaikan tangannya. Tuan-tuan muda, yang tertarik pada ancaman Tang Tian, hanya bisa menggigit peluru. Kakak Guang, maaf. Kakak Guang, kita di bawahnya, kita tidak punya pilihan selain mematuhi. Kakak Guang, hidup ini seperti diperkosa, jika kamu tidak bisa menolak, kamu hanya bisa menikmati. Huo Yan Guang hampir muntah darah, jika dia tidak diikat, dia pasti akan memberi orang yang mengatakan pemerkosaan itu tamparan keras. Tetapi ketika tangan semua orang menyentuh pakaiannya, Guang langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Memikirkan ditelanjangi dan digantung seperti Yu Zeking, dia gemetar ketakutan. Tunggu sebentar. Dengan putus asa, Guang berteriak, tatapan semua orang berkumpul padanya, dan dia merasa wajahnya terbakar. Besar, bos besar. Dia memeras 2 kata ini dari giginya. Tang Tian menggelengkan kepalanya, terlalu lembut. Sekarang, Guang keluar semua, menutup matanya, dan berteriak dengan marah, bos besar. Setelah meneriakkan itu, Guang merasa terhina sekaligus lega, perasaan ini pasti ingin diperkosa, seperti yang mereka katakan. Bajingan, siapa yang menyebutkan pemerkosaan tadi? Tang Tian memiliki wajah kepuasan, dan melambaikan tangannya, tidak buruk, kamu akan berada di bawah perlindungan aku di masa depan. Huo Yan Guang merasa bahwa dia bahkan kehilangan keinginannya untuk berbicara. Apakah ini perasaan menyerah pada diri sendiri setelah diperkosa? Bajingan, siapa yang menyebutkan pemerkosaan tadi? Wajah Yu Zeking pucat, dia merasa sangat sedih dan marah, seluruh tubuhnya dingin, banyak pandangan empati dan cemoohan terkonsentrasi padanya, dan dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tang Tian, kamu menunggu. Klan Yu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan-tuan misterius itu, mereka juga tidak akan membiarkanmu. Pada saat itu, aku pasti akan mengembalikan kepadanya semua penghinaan yang diterima hari ini 100 kali lipat. Saat itu, suara seperti baja Tang Tian datang dari atas, dia berbicara ke seluruh lapangan. Siapapun kamu, dari klan mana, aku tidak peduli. Apapun yang kamu pikirkan, aku juga tidak peduli, betapa tangguh dan kuatnya dirimu, aku juga tidak peduli. Aku tidak mengerti banyak, aku juga tidak tahu banyak. Namun, aku tidak pernah takut pertempuran. Siapapun yang berani menjadi musuhku, bersiaplah untuk menerima amarah dan serangan balikku. Petik 2. Tang Tian berada di atas yang lain, menatap kerumunan di bawah, dia tersenyum, tetapi kata-katanya membuat semua orang tidak dapat tersenyum. Karena itu, anak lelaki yang berasap itu berdiri di atas tiang lampu, memamerkan gigi-giginya yang putih bersalju, suaranya bergema di seluruh alun-alun, tegas dan tak terbantahkan, seolah-olah dalam sebuah percobaan. Klan Yu harus mati. Klan Yu harus mati. Petik 2. Klan Yu harus mati. Petik 2. Gema bergema di seluruh lapangan, dan di dalam hati orang banyak. Alun-alun besar itu sunyi senyap. Semua orang sangat terpesona dengan deklarasi yang mendominasi ini. Tidak pernah ada orang, di bawah pengawasan publik, di depan begitu banyak musuh, berani membuat pernyataan seperti itu. Di belakang Tang Tian, semua tuan muda itu pucat pingsan. Bahkan Ming Zichun, Yun Yiyao dan 2 lainnya, memandang Tang Tian dengan tidak percaya. Bahkan wajah sombong Huo Yan Guang terpana oleh ucapan Tang Tian. Apakah dia tidak khawatir menciptakan lebih banyak dendam? Apakah dia tidak khawatir dikepung di semua sisi? Sangguan Wei terpana dengan ucapan Tang Tian juga, tetapi setelah itu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersulut di lubuk hatinya. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Ada apa dengan perasaan tertegun mati rasa? Perasaan terbakar itu, seolah-olah semua pembuluh darahnya mendidih. Apa yang sebenarnya terjadi? Perasaan tidak menyesal bahkan jika dia mati dalam pertempuran dengan paman sekarang, ada apa dengan itu juga? Menantu. Bahkan misi tidak akan sejauh ini. Tanpa sadar,
Yaya bergegas keluar, ia memanjat pundak Tang Tian, wajahnya yang mungil memerah, dan memukuli dadanya sendiri dengan busur mungilnya yang gelisah. Tang Tian mengangkat kakinya, dan menginjak barikade di sekitar tiang lampu, tatapannya yang sombong, menyapu kerumunan, ia perlahan mengangkat tinju kanannya, Fornax Fire hijau yang menyelimuti sarung tangan tinju dilewati, seperti obor menyala di malam hari, menarik perhatian semua orang. Tang Tian menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berteriak, "Klan Sangguan!" Situasi sebelumnya menyedihkan, setiap roh murid Sangguan turun di tempat pembuangan. Mereka dipenuhi amarah, teror, dan keputusasaan di dalam hati. Perasaan mereka, yang telah ditekan, langsung tersulut. Semua wajah murid-murid Sangguan memerah, darah mereka mendidih seperti api yang mengamuk di dalam tubuh mereka. Seolah-olah kemampuan bawaan, semua orang mengangkat senjata mereka tinggi di udara, dan menggunakan semua kekuatan mereka, berteriak, "Klan Sangguan!" Tidak pernah ada hari seperti hari ini, di mana klan Sangguan menjadi musuh publik. Tidak pernah ada hari seperti hari ini, di mana klan Sangguan dikepung di semua sisi. Tidak pernah ada hari seperti hari ini, di mana, bahkan jika mereka adalah musuh dengan seluruh dunia, mereka tidak takut. Belau yang tak terhitung jumlahnya menumpuk menjadi gelombang kemarahan, dengan kekuatan meneror, dan menyapu seluruh alun-alun, menyapu hati semua orang. Semua orang tersentak. Bahkan Huo Yan Guang di belakang Tang Tian, mengungkapkan wajah teror. "Target, Yu Clan!" Tang Tian berteriak. "Target, Yu Clan!" Banyak deru berdering bebas di langit. Tang Tian menginjak barikade, tidur seperti burung raksasa, dan dengan kuat mendarat di depan murid-murid Sangguan. Membunuh. Tatapan Tang Tian padat, dia mengucapkan setiap suku kata dengan jelas, dan mulai bergerak keluar. Membunuh. Belau terus di belakang dalam gelombang, dan para murid Sangguan pindah. Seperti toren yang mengamuk, tak terbendung. Kerumunan di alun-alun, tanpa sengaja membuat jalan bagi mereka, mereka diam, tatapan mereka bercampur dengan kejutan dan teror. Yu Jinhong sangat cemas, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan sangat tidak terduga. Tang Tian menyinggung hampir semua klan hari ini, bagaimana dia berani menyerang klan Yu saat ini. Apakah dia tidak takut bahwa yang lain akan menyerang klan Sangguan? Apakah dia tidak takut bahwa semua orang akan bergabung dan menyerang? Tapi Liang Qiyu di depannya terus mengganggunya, dan dia tidak bisa pergi. Menisik. Tiba-tiba sebuah suara samar memasuki telinganya. Kenapa repot-repot berjuang? Yu Jinhong terperangah, tetapi sebelum dia bisa menjawab, ada rasa sakit di dadanya dan murid-muridnya tiba-tiba menemui jalan buntu. Tanpa sadar, dadanya memiliki lubang berdarah ekstra. Liang Qiyu dengan dingin menatap Xiang San, tanpa sepatah kata pun. Xiang San tersenyum polos, Molly dan Ice Beauty Han telah pergi, jika kita terlambat, kita mungkin bahkan tidak mendapatkan sisa makanan. Liang Qiyu dengan dingin mencibir, tubuhnya berkedip, dan menghilang. Xiang San tertawa, dan menghilang juga. Di tiang lampu, trio Ming Zichun, Yun Yi Yao, dan Huo Yan Guang berkumpul bersama. Ming Yong, Yun Di dan Huo Yan San semua terbang ke tiang lampu juga, dan akhirnya merasa lega saat memverifikasi bahwa ketiganya tidak terluka. Ming Zichun menghela nafas, kami telah membuat kesalahan besar kali ini, sungguh memalukan. Huo Yan Guang mendengus, dengan niat mematikan di matanya, persetan dengan klan Yu. Aku akan membunuh Yu Zeking. Petik 2. Kebohongan Yu Zeking dan Yu Jinhong mampu menipu yang lain, tetapi tidak ketiganya. Yun Yi Yao menggelengkan kepalanya, dia sudah mati. Orang seram itu melakukannya, dia membunuh Yu Zeking, sebelum membunuh Yu Jinhong. Petik 2. Klan Yu selesai untuk kali ini. Ming Zichun memiliki ekspresi yang rumit, Tang Tian ini, dia benar-benar tidak sederhana. Untuk mendapatkan bantuannya, klan Sangguan akan berkembang selama 300 tahun lagi. Petik 2. Dan hanya klan Yu yang ingin melawan klan Sangguan. Huo Yan Guang berkata tanpa ekspresi. Klan Sangguan selalu menjadi klan nomor 1 dari Immortal Constellation Mountain, Nona Qianhui secara alami adalah orang nomor 1 dari Immortal Constellation. Tidak sesederhana itu. Yun Yi Yao menurunkan suaranya, jika klan Yu tidak memiliki dukungan, bagaimana mereka berani? Mari kita lihat sekarang, apakah dukungan Yu Clan akan mengulurkan tangan membantu. Petik 2. Dua lainnya mengambil petunjuk, mereka telah mendengar tentang klan Yu memiliki dukungan misterius. Pembantu Tang Tian kuat. Yun Di berpaling, dia dipukuli oleh seorang wanita hari ini, tapi dia tetap tenang. Betul, latar belakang Tang Tian tidak harus sederhana. Ming Yong memperdalam suaranya, para ahli ini, tidak mungkin untuk tidak memiliki latar belakang. Aku khawatir itu akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan juga. Huo Yan San mengangguk. Kita tunggu dan lihat saja. Ming Zichun menghela nafas, untungnya kita yang mendapatkan tongkat pendek kali ini, meskipun memalukan, setidaknya kita tidak akan menyeret klan kita. Yun Yi Yao dan Huo Yan Guang tetap diam. Mereka bertiga membual menjadi pemimpin para remaja, tetapi dibandingkan dengan Tang Tian, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar keluar dari liga. Ini membuat 3 orang angkuh kaki dikalahkan. Apakah kita akan melihat pertempuran? Yun Yi Yao mengangkat kepalanya dan bertanya. Pergilah. Huo Yan Guang mengertakkan giginya, kenapa kita tidak? Aku ingin melihat, betapa baiknya dia. Petik 2.
Ming Zichun mengangguk, pertempuran ini, sangat penting untuk situasi Gunung Constellation Immortal kita. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pria berkumis seberbentuk memandang pria jangkung. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Tang Tian akan memilih untuk memulai serangan, dari sudut pandang mereka, karena Qian Hui tidak ada, klan Sangguan pasti tidak berani memprovokasi klan lainnya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan muncul, begitu agresif, dan tidak dapat diprediksi. Dengan moral klan Sangguan sekarang di puncak, klan Yu jelas bukan tandingan bagi mereka, klan Yu telah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Pria jangkung itu mengerutkan kening, orang ini tidak sederhana, lihat, dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa membalikkan meja, dia jelas tidak gegabah seperti yang terlihat. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Pria berkumis berbentuk bab berkerut mengerutkan kening, jika kita tidak menyerang, klan Yu akan musnah. Aku tidak bisa memikirkan siapapun di klan Yu yang bisa menghentikannya. Selain itu, dia masih memiliki 4 pembantu. Petik 2. Pria jangkung itu tampak ragu-ragu juga. Jika mereka meminjamkan tangan, klan Yu pasti akan diselamatkan, tapi ini akan berarti konflik di muka dengan kelompok bela diri terhormat. Tetapi jika mereka menutup mata, klan Yu akan runtuh hari ini. Sekawanan domba yang dipimpin oleh singa sudah cukup untuk merobek sekawanan serigala, selain itu, klan Sangguan bukanlah domba. Keberanian Tang Tian, jelas merupakan yang terbaik yang pernah mereka berdua lihat. Jika klan Yu musnah, semua rencana mereka di Gunung Constellation Abadi akan rusak. Jika mereka meninggalkan klan Yu untuk berjuang sendiri, klan lain tidak akan pernah ketagihan oleh mereka lagi. Tanpa bantuan pasukan lokal, mereka harus menyuntikkan lebih banyak energi untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka tahu dengan jelas, meskipun guru tertarik pada mahkota konstelasi abadi, guru juga bertanggung jawab atas banyak misi lainnya, guru tidak akan pernah menyalurkan tenaga kerja berlebih untuk hal ini, yang berarti rencana akan dibatalkan. Nasib keduanya disegel. Kita tidak bisa membiarkan klan Yu binasa seperti ini. Pria jangkung itu tegas, buntutnya, mari serahkan itu pada Tuan, kita harus melindungi klan Yu terlebih dahulu. Bagus. Keraguan-raguan pria berformat mouse touched menghilang juga. Keduanya tiba-tiba menghilang. Tutup gerbang. Cepat, tutup gerbang. Petik 2. Jeritan dipenuhi dengan teror, klan Yu berantakan, tidak ada yang bermimpi bahwa klan Sangguan akan benar-benar berani memulai pertempuran. Qian Hui pasti tidak ada. Mengapa mereka berani? Para seniman bela diri yang ditempatkan di menara pengawal merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan tanpa sadar gemetar melihat kerumunan yang datang. Banyak langkah kaki meramalkan suatu kekuatan yang tak terhentikan. Gemuruh-gemuruh. Setiap langkah sepertinya mengetuk hati mereka. Itu dekat. Titik. Semakin dekat dan dekat. Siap. Seorang kapten penjaga Yuklan berteriak, dengan sedikit gemetar dalam suaranya, tetapi sekarang, dia tahu bahwa saat kritis telah tiba, longgar. Ratusan panah meninggalkan busur mereka. Seniman bela diri ini memiliki kekuatan sejati setidaknya level 3 dan di atas, panah diselimuti cahaya, dengan kekuatan luar biasa. Anak panah menghujani. Udara rendah bersenandung langsung dipenuhi dengan suara. Sebagian besar panah diarahkan ke Tang Tian, karena mereka tahu bahwa Tang Tian adalah kepala musuh, dan selama mereka menyingkirkannya, mereka akan mencapai kemenangan. Tapi adegan berikut membuat kaki mereka menjadi dingin. Tang Tian yang berlari dengan liar, yang seperti badak menyerbu, mengangkat tinjunya dan meninju. Piak. Udara di depan tiba-tiba tampak memadat ke dinding udara, ketika panah menghantam dinding, mereka tampak macet, tidak bisa maju lebih jauh, saat berikutnya, dinding udara yang penuh dengan panah, hancur berkeping-keping seperti longsoran salju. Great Avalanche. Dengan true power tingkat 5 Tang Tian sekarang, melakukan longsor besar terasa mudah. Tang Tian menendang keras ke lantai, kecepatannya meningkat tajam, seperti bola meriam yang melesat, langsung mengguncang pemanah itu, dan muncul di ujung bawah dinding. Ketika Yuklan dibangun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diserang. Tang Tian menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya kekuatan sejati terisi hingga penuh, dengan mata bundar yang marah dan teriakan yang marah, dia meninju dinding yang terbuat dari batu biru. Engah. Tinju dengan api hijau menghilang ke batu biru, seolah itu adalah tahu. Sedetik kemudian, dinding di depannya runtuh menjadi banyak kerikil kecil seperti longsoran salju, tumpah ke bawah. Di hadapannya, muncul lubang persegi selebar 2 meter, seolah seseorang memotong sepotong dinding dengan pedang. Tang Tian menghilang hampir secara instan dari pembukaan. Saat berikutnya, dia muncul di bawah menara pengawal, meraung dengan marah dan meninju tiang kayu tebal yang menopang seluruh menara pengawal. Kayu setebal baskom langsung hancur, saat serbuk gergaji terbang kemana-mana. Retak-retak-retak. Menara pengawal yang kehilangan dukungannya mulai berderit dan miring perlahan. Menara pengawal ini biasanya kosong, dan dibuat dengan kasar dan sederhana, sedang rusak. Para seniman bela diri di atas menara pengawal berteriak ketika mereka buru-buru melemparkan busur dan anak panah mereka, dan melompat dari menara pengawal. Bang! Menara pengawal yang kehilangan pusat gravitasinya runtuh tiba-tiba, menciptakan awan debu. Diikuti dengan cermat adalah ledakan keras lainnya, tapi kali ini Molly mengikuti, memotong pasak pendukung lain dari menara pengawas lainnya. Tanpa ada ancaman di atas mereka, moral orang banyak sangat terdorong.
Tang Tian memiliki aura harimau liar, tak terbendung. Ah Mo Li tampaknya sudah gila, pedangnya seperti angin, memotong terus-menerus, tidak ada yang cocok dengannya. Han Bingning melaju di samping Tang Tian, dan menyerang secara tak terduga, masing-masing menikam tepat sasaran. Klan Yu berada di ambang kehancuran. Kepala keluarga. Seorang tetua klan berteriak dengan teriak, setelah melihat murid-murid Yu klan dibantai seperti ternak, dia sangat khawatir. Yu Mingwei sangat marah, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, ayo tunggu sebentar lagi. Di sisinya, para ahli Yu klan berkumpul, mereka adalah harapan terakhir untuk Yu klan. Dia harus menunggu sedikit lebih lama. Sebuah cahaya yang menyilaukan meledak di hadapan Yu Mingwei, dia terkejut dan berkata, mereka ada di sini. Tang Tian benar-benar tidak mengerti strategi apapun, dalam pikirannya, Bing melemparkan pelecehan padanya tanpa berhenti. Penyakit akibat pekerjaannya membuatnya tidak dapat menekan dirinya sendiri ketika melihat Tang Tian berlari tanpa tujuan. Idiot, suka berlari ke daerah yang ramai, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Tidak bisakah kamu melihat bahwa di sini bukan titik masuk yang baik? Apakah kamu tidak punya mata? Petik 2. Gunakan otakmu. Otak. Tang Tian menutup telinga, dia menjadi gila karena perkelahian, bukan hanya dia, semua murid Sangguan terlibat secara gila-gilaan. Pola pikir Tang Tian sangat sederhana, tidak meninggalkan masalah di masa depan untuk klan Sangguan. Dia dan Qian Hui akhirnya akan menuju jalan surga, jalan ini akan dipenuhi dengan bahaya, apa yang mungkin terjadi di masa depan, tidak ada yang tahu. Bahkan jika mereka pergi, mereka harus meninggalkan masa depan yang indah untuk klan Sangguan. Bahkan jika mereka pergi, mereka harus pergi dengan tenang. Tiba-tiba, tatapan dingin terkunci pada Tang Tian. Tang Tian membeku. Dia menyentakkan kepalanya, tidak jauh, adalah seorang pria jangkung menatapnya. Tetapi yang menarik perhatiannya, adalah Jenderal Roh di samping orang jangkung, mengeluarkan getaran menakutkan yang dingin. Murid Tang Tian mengerut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh jenderal yang solid. Roh jenderal di hadapannya bukanlah tipe seperti kaca abu-abu transparan yang umum, tapi tipe dengan tubuh yang solid, mengenakan seragam militer hitam, kulit di luar berwarna abu-abu, Tang Tian bahkan bisa melihat garis-garis otot, rambut abu-abu itu mirip dengan bola api abu-abu. Yang membuat jantung berdebar, adalah sepasang mata merah. Sangat seram sampai mati lemas. Dari sisi telinganya, dia bisa mendengar teriakan Ah Mo Li. Hati Tang Tian turun. Dia tidak menoleh sama sekali. Sebagai gantinya, dia bergumam, kamu pergi dan bantu Ah Mo Li keluar. Han Bingning memandang Tang Tian dalam-dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghilang. Aku tidak pernah berpikir kamu akan memaksa kami untuk bergerak. Pria jangkung berjalan ke Tang Tian perlahan dan mendesah, jujur, aku terkejut. Tidak peduli dari perspektif apa aku melihatnya, aku terkejut. Petik 2. Tang Tian menatap erat pada roh jenderal abu-abu dan menutup telinga pada pria jangkung itu. Dia bisa merasakan bahaya yang mengherankan. Jenderal roh abu-abu itu berbau bahaya. Itu membuat rambutnya berdiri. Sepasang mata merah mengerikan itu tidak memiliki sedikit emosi. Dia tidak bisa membedakan mana jenderal roh aneh ini. Gelombang yang berdesir dari jenderal roh tidak seperti jenderal roh biasa. Roh jenderal memiliki kehadiran yang kuat. Tang Tian tidak berani melakukan tindakan bodoh. Pria jangkung itu tersenyum sedikit, bagaimana? Bukankah Huoqi aku luar biasa? Dia sama seperti kamu, pakar tempur tutup perempat. Banyak yang mati oleh tangannya. Petik 2. Tang Tian menatap Huoqi tanpa berkata-kata. Aku tahu kamu dari grup marsial terhormat. Pria jangkung itu mengakui, grup marsial terhormat sangat kuat. Kami tidak ingin menjadi musuh dengan kamu. Jika kamu membawa orangmu pergi, maka masalah ini. Petik 2. Tang Tian menghilang. Bang! Huoqi tetap tidak tergerak. Mengangkat telapak tangannya, dia memblokir tinju Tang Tian tanpa ekspresi. Dia penuh kekuatan. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, suara yang tidak biasa terdengar. Si jangkung berkata dengan menyesal, karena kamu tidak ingin mundur, maka aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Sejujurnya, kamu akan menyesali keputusan kamu. Petik 2. Tang Tian menutup telinga tentang itu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman, posisinya seperti badai gila. Tampar, tampar. Suara ketukan padat beresonansi. Pria jangkung menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Huoqi dilahirkan untuk bertarung. Meskipun kamu tidak lemah, dibandingkan dengan Huoqi, kamu lebih rendah. Petik 2. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, dia pindah. Ki ganas datang. Pria jangkung itu menyeringai. Kegelapan menelan apa yang ada di depannya dan Huoqi muncul. Menamparkan. Serangan rahasia Tang Tian telah menghentikan Huoqi. Senyum pria jangkung itu berubah dingin. Bunuh dia, Huoqi. Tang Tian hanya merasa penglihatannya kabur dan dadanya tiba-tiba kesakitan saat tubuhnya terbang keluar. Setengah jalan, Tang Tian memaksa dirinya untuk menstabilkan tubuhnya saat ia mendarat di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah. Kecepatan yang luar biasa. Sungguh energi yang kuat. Dengan instingnya, dia sebenarnya tidak berhasil menghindarinya. Roh jenderal ini, pada level apa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Juga, dia punya ki yang menakutkan. Itu menciptakan kekacauan di tubuh Tang Tian.
Kekuatan sejati dalam tubuhnya menghabiskan upaya besar untuk membubarkan ki menakutkan ini. Huoqi berjalan ke Tang Tian perlahan. Kamu hanya sekuat ini. Pria jangkung itu sedikit kecewa, sungguh mengecewakan. Huoqi adalah jenderal roh aku yang matang. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, biarkan Huoqiku belajar sesuatu dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Tang Tian menyeka darah di sudut mulutnya dan menatap dengan tegang pada Huoqi. Sudah lama sekali sejak dia merasa sangat lelah. Visinya menjadi kabur ketika murid-murid Tang Tian mengerut. Mengerang, dia segera menekuk pinggangnya dan menutup tubuhnya dengan tangan di depannya. Bang! Itu sangat kuat. Sejumlah besar energi datang melalui telapak tangannya dan telapak tangannya menjadi mati rasa. Tang Tian tenggelam lebih dalam ke tanah. Dia memblokirnya. Tang Tian sangat gembira, tetapi dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Perasaan bahaya mengintai Tang Tian, dia praktis diblokir dengan sikunya dan membalik telapak tangannya. Bang bang bang. Serangan seperti badai liar muncul dari tinju. Tang Tian hanya bisa bertahan. Pikirannya kosong. Dia kehilangan sensasi di lengannya. Dia seperti balok kayu yang dipukul oleh palu kayu tebal terus-menerus, perlahan dan pasti, dia tenggelam ke dalam lumpur lebih dalam. Lumpur mencapai lututnya. Tanpa tanda-tanda, bayangan kaki bergerak seperti cambuk dan menyerangnya di bawah lengannya. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan Tang Tian terbang keluar. Dia jatuh dengan berat di tanah meninggalkan bekas yang dalam di lumpur. Bang! Wajahnya diinjak oleh satu kaki dan wajahnya tenggelam ke dalam lumpur. Kamu hanya mampu ini. Pria jangkung itu berkata dengan nada menyesal. Pendengaran Tang Tian menjadi kabur seolah-olah suara itu datang dari tempat yang jauh. Gagal. Gagal begitu saja. Kedua pria itu membantu dan membalikkan situasi dengan sangat cepat. Yu Mingwei sangat gembira. Beberapa saat yang lalu, Tang Tian, yang tidak terkalahkan, tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Plus, bahkan 4 lainnya bersatu, mereka tidak cocok dengan ahli. Hari ini menandai akhir dari klan Sangguan. Membunuh mereka semua. Jangan tinggalkan siapapun. Petik 2. Yu Mingwei akhirnya memainkan kartu terakhirnya. Semua elitnya menyerang. Namun, tanpa sadar, kegembiraannya cepat diatasi oleh kedinginan. Kekuatan kedua tuan itu begitu menakutkan dan dia takut akan nyawanya. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, keluarga Yu mungkin akan menjadi budak. Tapi, selama dia bisa hidup, itu baik-baik saja. Dia merasakan gelombang rasa sakit di wajahnya. Mulutnya penuh lumpur dan Tang Tian linglung. Hatinya kosong. Dia pikir dia menjadi lebih kuat. Tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Serangan Huoqi terlalu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menangkapnya. Aku gagal. Benar-benar gagal. Aku tidak punya kesempatan untuk menang. Sekarang aku tahu bahwa ketika aku berhadapan dengan seorang seniman bela diri yang benar-benar kuat, aku sangat buruk. Yaya dengan marah berteriak, "Yi Yaya," ke arah Huoqi, dan dijentikkan seperti nyamuk, terbang ke udara. Seketika, terangan tertahan menuju ke telinganya. Han Bingning. Seolah tersambar petir, Tang Tian tertegun. Dia tahu bahwa Han Bingning adalah wanita yang sangat kuat. Kecuali jika dia terluka parah, atau dia tidak akan pernah membuat suara seperti itu. Ah Mo Li dan Liang Qiyu meraung bersamaan, bersama dengan erangan Sima Xiang San. Mereka dalam bahaya. Pikiran Tang Tian berdengung. Mereka datang untuknya, mereka berjuang untuknya, dan sekarang, mereka dalam bahaya. Semua detail kecil di sekitarnya mengalir ke telinga Tang Tian. Jeritan Sangguan Su, napas kasar Sangguan Wei dan semua jeritan yang akrab. Sial. Tang Tian mengepalkan tangannya dan dia mulai bernapas berat. Apakah aku akan mati seperti ini? Apakah aku akan menyerah begitu saja? Dan gagal seperti ini. Begitu banyak orang mati bersamaku. Aku bodoh. Membawa semua orang bersamaku. Tidak. Benar-benar tidak. Teriakan meledak dalam hati Tang Tian dan tubuhnya mendidih dengan arus panas besi. Dia merasa tubuhnya dibakar. Bola matanya yang tertekan ke lumpur tiba-tiba berubah merah dan merah. Bentuk wajah Tang Tian langsung licik. Huoqi merasakan perubahan itu segera. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Tapi dengan tamparan, bayangan hitam buram muncul dari tanah seperti kilat, dan bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya. Sangat cepat, Huoqi mengacungkan telapak tangannya. Pa. Tabrakan kaki dan telapak tangan yang padat bergema. Itu sangat menekan, tidak ada yang bisa mengambil nafas. Huoqi tenang dan dengan kecepatan sangat cepat, kedua telapak tangannya bergerak dan bertahan tanpa cacat. Menamparkan. Bayangan kaki muncul dalam visi Huoqi tanpa peringatan. Tanpa bereaksi, Huoqi terkena kaki ini. Seolah sedang dipukul oleh palu besar, Huoqi terbang. Tang Tian meraung saat dia mengumpulkan semua kekuatannya di kakinya. Wosh, dan dia menghilang di udara. 3 sinar aura bulan sabit, membawa suara mendesis, mengarah langsung ke Huoqi. Huoqi, yang masih di udara, menamparkan sikunya, dan 3 sinar aura bulan sabit hancur berkeping-keping, sinar dari finger marah Tyrant ditembak keluar dari bawah, tubuh Huoqi membungkuk dengan cara yang aneh, dan menghindari sinar itu. Hah! Siluet kabur muncul di sudut mata Huoqi. Kabar buruk. Bola vakum transparan ditandai di dadanya, seperti ruang hampa. Menamparkan.
Bola vakum hancur, celepuk-celepuk-celepuk, arus yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti pisau ke dalam dada Huoqi. Huoqi kejang seperti saringan, tetapi lengannya segera berubah menjadi cambuk ular saat ia pergi ke dada Tang Tian. Dengan membalik telapak tangannya, Tang Tian menyegel kedua tinju ini. Namun, tinju yang tampaknya lembut itu sebenarnya kuat dan perkasa. Tang Tian tersandung dan mundur. Huoqi berlutut dengan satu lutut dan berdiri perlahan. Di dadanya, ada lubang sebesar kepalan tangan. Itu mengerikan. Pria jangkung itu tampak ketakutan. Dia memelototi Tang Tian dengan wajahnya yang cekung dan berseru, keadaan frensit. Mata Tang Tian berwarna merah darah, tetapi berbeda dari merah Huoqi. Mata merah Tang Tian yang merah seperti api yang berkobar. Dan untuk mata merah Huoqi, mereka adalah danau darah yang dalam dan tak terduga. Itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, sinar pedang mengkilap menyinari klan Yu. Bro Tang. Peluit panjang Jing Hao datang dari jauh. Dalam sekejap mata, dia berada di sisi Tang Tian. Kakak Jing, bantu teman-temanku. Tang Tian berkata tanpa menoleh ke belakang, aku bisa menangani ini. Jing Hao mendengar dan tanpa omong kosong, hati-hati. Dengan itu, pedang Corona Borealis di tangannya berkilau dengan cahaya, dan segera, itu mengambil kehidupan Jenderal Roh pria berkumis yang berbentuk kumis itu. Dan menyelamatkan Ah Mo Li dan yang lainnya dari bahaya. Semua seniman bela diri lainnya, yang mengikuti Jing Hao, terlibat dalam pertempuran tanpa penundaan. Klan Sangguan, di tengah-tengah pertempuran, segera menstabilkan seluruh situasi. Tang Tian melepaskan beban terakhirnya. Mata merahnya terbakar saat dia menempatkan merak biru yang terluka kembali ke kabinet bela diri Aquarius. Dia dilindungi dari dua serangan sebelumnya oleh merak biru. Tanpa merak, dia akan menderita luka-luka hebat. Sarung tangan Fornax Iron Fist dan api hijau mengambil alih. Itu sedikit membosankan. Fornax. Tang Tian berbisik penuh tekad dan ketekunan seperti besi. Roh bela diri Fornax Fist Gloves dapat merasakan permohonan dan tekad Tang Tian. Suara mendesing. Api hijau memuntahkan dari sarung tangan tinju dan naik ke pundaknya. Lengan kanan Tang Tian sepenuhnya diselimuti oleh api hijau. Kekuatan sejati Tang Tian, semuanya dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam sarung tangan. Di permukaan sarung tangan, ada serangkaian retakan. Menamparkan. Sepotong retakan jatuh dari sarung tangan tinju Fornax, tetapi dalam sekejap mata, itu hancur oleh api hijau. Sepotong demi sepotong, retakan runtuh dan jatuh. Itu menghilang di dalam api hijau. Api hijau lengan kanan Tang Tian berubah menjadi lebih kuat. Ketika potongan terakhir menghilang, api hijau menjadi tidak terkendali. Roh bela diri berkobar dan kekuatan harta itu berkembang sekaligus. Tapi itu membutuhkan keputusan arwah bela diri harta karun. Roh bela diri sudah memiliki kesadaran spiritual. Itu akan bisa menolak pemusnahan diri. Apakah kamu membalas permintaan aku? Tang Tian tersentuh. Dia sedikit menangis. Setelah tinju ini, tidak akan ada Fornax Fist Glove. Ia telah membakar semua energinya. Seolah-olah Tang Tian bisa melihat 10 tahun ke masa lalu, dalam api hijau adalah embrio yang sedang disempurnakan dan dilatih terus-menerus. Roh bela diri perlahan terbangun. Sederhana dan polos, persis seperti sarung tangan. Fornax. Tang Tian mengangkat dahinya perlahan. Api hijau menyala di lengan kanannya. Dia terus menatap Huoqi. Aku tidak akan mengecewakan tekadmu dengan kepalan ini. Tang Tian tiba-tiba mulai menginjak lantai, dan tanah di bawah kakinya segera meledak dengan ledakan besar. Di tengah-tengah tanah yang jatuh seperti tetesan hujan di mana-mana, sosok Tang Tian menghilang. Pada saat berikutnya, Tang Tian muncul di samping Huoqi. Darah di dalam tubuhnya mendidih dengan energi, merembes ke setiap sudut tubuhnya. Intuisinya bahkan lebih jelas, mengendalikan lonjakan kekuatan sejatinya juga tidak sulit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak pernah berakhir, hanya mengandalkan kekuatannya, Tang Tian merasa bahwa dia bisa membunuh seekor gajah dengan satu pukulan. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian dalam keadaan hingar-bingar tanpa kehilangan kendali diri. Jika itu adalah hari-hari normal dan damai, dia akan terkejut pada dirinya sendiri. Tapi saat itu, indranya terfokus ke depan, di dalam pupilnya yang merah darah, hanya ada Huoqi. Bidang penglihatannya kabur saat ia terbang dengan kecepatan tinggi, mengambil alih angin, lengan kanannya tertutupi api hijau, hangat dan kuat. Huoqi berpikir keras untuk menghindar, dan di mata Tang Tian, untuk pertama kalinya, gerakannya menjadi sangat jelas. Sekarang, Tang Tian tiba-tiba berteriak keras, menuangkan semua kekuatan dan keyakinannya ke dalam pukulannya, dan dengan suara api yang menyala-nyala, meledak. Pukulan ini, pasti tidak akan mengecewakan keinginanmu. Nyala api di pupil merahnya menyala, dan pukulan Tang Tian langsung mendarat di tubuh Huoqi. Teknik pembunuhan, Vacuum Jolt. Bola cahaya transparan meledakkan gelembung diam-diam, membungkus Huoqi sepenuhnya, dan yang mengejutkan adalah, bola hampa udara tampak menjadi warna hijau samar. Di dalam bola vakum hijau, mata darah Huoqi yang merah, aneh dan menyihir panik untuk pertama kalinya. Bola vakum besar yang belum pernah terjadi sebelumnya hancur. Siu, siu, siu. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau tipis datang dari segala arah, dengan panik bergegas menuju Huoqi. Ketakutan melintas di mata Huoqi, dan kedua tangan memeluk kepalanya saat dia menekuk seluruh tubuhnya.
Bila udara tipis menusuk ke tubuh Huoqi, yang meringkuk menjadi bola, tubuhnya seperti saringan yang bergetar kuat. Ah! Pria jangkung itu berteriak, seolah seluruh tubuhnya ditabrak oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan langsung terbang keluar. Bang! Api hijau yang tak terhitung jumlahnya menggelegak keluar dari tubuh Huoqi, dan meroket ke langit. Huoqi, yang terbungkus bola sedih, melolong ke dalam nyala api hijau. Tang Tian memegangi lututnya, terengah-engah, matanya terbuka lebar, menatap Huoqi yang berguling-guling dalam nyala api. Pukulan itu telah mengambil semua kekuatannya. Apakah aku menang? Pikiran Tang Tian kosong, setelah menggunakan semua kekuatannya. Teriakan pria jangkung itu semakin sedih dan melengking, seuntai nyala hijau membakar dari ujung jarinya. Ekspresinya penuh dengan rasa takut dan putus asa, karena seutas api hijau seperti belatung tulang, menyebar keluar dari ujung jarinya. Tempat-tempat yang terbakar, bahkan abu pun ditinggalkan. Mata pria jangkung itu melintas sedikit ketakutan, tiba-tiba dia mengeluarkan lolongan sedih. Huoqi, yang masih berguling-guling dalam nyala api hijau, menarik ke ekor api hijau, dan memasuki tubuh lelaki jangkung itu. Api hijau menyelimuti seluruh tubuh pria jangkung itu, dan dia menjadi pria api hijau yang mudah terbakar. Pria jangkung itu berteriak dengan suara yang lebih tinggi, rasa sakit yang kuat bercampur dalam jeritan, tubuhnya bergetar hebat. Otot-otot dan daging di tubuhnya, mengalir dan meleleh seperti pasta tanah liat, pemandangan yang menggeliat itu benar-benar menakutkan. Siapapun yang menyaksikan adegan itu memperlihatkan ekspresi yang takjub. Sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Tian dengan kosong menatap pria jangkung itu, pemandangan di depan matanya benar-benar melampaui kesadarannya. Tepatnya, persis apa yang terjadi. Tiba-tiba, kekuatan yang mencengangkan, dengan pria jangkung sebagai pusatnya, dengan keras menyapu semua tempat. Nyala api di tubuh lelaki tinggi itu perlahan padam, tubuhnya sekali lagi terbuka di depan Tang Tian, wajahnya benar-benar menjadi agak mirip dengan Huoqi, dan hal yang paling menarik adalah, ia memiliki mata merah yang sama dengan Huoqi, dan kulitnya menjadi abu-abu. Hei! Pria jangkung itu tertawa dengan suaranya yang serak, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memaksaku sampai keadaan ini. Namun, aku masih harus dengan tulus berterima kasih. Jika tidak, bagaimana aku bisa menyatu dengan Huoqi? Petik 2. Tergabung. Tang Tian ragu menatap lawannya. Betul, ini fusi. Pria jangkung berkata dengan bangga, penelitian kami pada kartu roh, sangat jauh dari pengetahuan kamu sendiri. Nasib Huoqi dan kelahiran aku, adalah milik aku. Hehe, tapi, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah mencoba untuk melebur, tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Jadi, aku harus berterima kasih. Petik 2. Dia menatap tangannya sendiri, yang semula terbakar jauh dari api hijau. Mereka sudah pulih. Dia seperti memiliki omelan mengigau, ini adalah kekuatan nyata. Itu sangat memabukkan, dan membuat orang begitu terpikat padanya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku dipanggil Huoqi. Petik 2. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan ekspresi fanatik di wajahnya, jadi apa? Apakah kamu tersentuh? Selama kamu bergabung dengan kami, kamu dapat mencapai kekuatan mendambakan ini. Petik 2. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Pria jangkung itu berkata dengan tenang, dengan lapisan niat membunuh. Tiba-tiba, embusan angin bertiup. Sesosok kurus dan kering muncul di depan Tang Tian. Di Martial Spirit Chamber, suara Bing melayang. Selama masa kita, tidak ada orang yang aneh. Dunia ini telah berkembang sangat pesat hingga membuat aku kosong. Kamu tahu, untuk menjadi seseorang seperti instruktur, pikiran selalu kuno. Petik 2. Bing, di satu sisi, dengan cepat melemparkan inti roh ke dalam tubuh Gosli Claw Nong, dan di sisi lain, dengan sangat tidak bertanggung jawab mengatakan, aku tidak memiliki kesempatan, aku bukan jenis jenderal roh pertempuran. Untuk mengalahkan sampah kecil itu, aku masih bisa melakukannya, tetapi orang besar semacam ini, masih tergantung padamu. Jenderal roh yang kuat dan aneh seperti itu, kita jarang melihatnya di zaman kita. Kecuali karena teknologi baru. Mungkin, tapi untuk menjadikan dirimu bukan manusia atau roh, kekuatan semacam ini, harga seperti apa yang harus kamu bayar? Petik 2. Kali ini, aku telah menghabiskan banyak uang, semuanya adalah inti roh tingkat 7, kekuatanmu pasti dapat dipertahankan secara maksimal. Masa puncak kamu ketika kamu masih hidup pasti singkat. Meskipun roh bela diri kamu sisa, itu sangat sedikit. Tapi aku tahu kamu masih belum puas, tingkat Master Ghost Claw yang hebat, ciptaan kamu sendiri, Fire Skite Ghost Claw, tiba-tiba menghilang. Baik. 10 inti roh tingkat 7, pada saat itu Tang Tian yang menghabiskan ribuan poin pada mereka. Jika bukan karena permintaan Bing yang kuat, Tang Tian tidak akan mau membelinya. Namun sekarang, inti roh tingkat ke-7 seperti membuang uang, karena mereka dimasukkan ke dalam tubuh Ghost Claw. Bahkan dalam kematian, kamu tidak puas. Akumulasi energi roh dari inti roh tingkat 10 yang ke-7 melonjak, setiap satu dari inti roh yang memasuki tubuh Ghost Claw, menyebabkan riak yang menyilaukan, cahaya yang dipancarkan dari kaki Ghost Claw, mengikuti bentuk tubuhnya, sepanjang jalan ke atas kepalanya. Setiap aura cahaya yang menyapu, tubuh Ghost Claw menjadi sedikit lebih beku, mengering tipis seperti kayu bakar. Ghost Claw yang bertubuh bengkok itu tidak memiliki emosi, sepasang matanya, dalam, gelap dan tenang seperti langit malam. Namun,
Keberuntunganmu dianggap baik, untuk dapat bertemu dengan orang idiot itu. Sepertinya kamu memiliki kesempatan untuk keluar dan bertarung lagi. Bagaimana kalau itu? Kamu harus menantikan dengan gembira, benar. Fire Skite Ghost Claw, kamu sekali lagi dapat menyilaukan dunia dengan percikannya, sekali lagi kamu bisa berperang, setelah mengumpulkan semua ketidakpuasan dan kebanggaan begitu lama, semuanya bisa dilepaskan. Apakah kamu tidak bergerak? Bing bergumam pada dirinya sendiri, nadanya perlahan menjadi suram, tak berdaya bercampur dalam kesedihannya, jika pemimpin dan kelompok bajingan itu memiliki kesempatan semacam ini, mereka pasti akan menyebabkan begitu banyak masalah sehingga surga dan bumi akan terbalik. Kasihan sekali, mereka tidak memilikinya. Bing mengangkat kepalanya, yang tergambar di wajah poker samar-samar berduka, namun dia tersenyum. Tapi kamu melakukannya, jadi. Senyum di wajah Bing hilang, dia menatap tajam ke Ghost Claw, dan mengucapkan setiap kata perlahan. Kamu harus memberikan semua dan berjuang. Di dalam mata Ghost Claw yang gelap dan tenteram, kobaran api diam-diam menyala. Wajah Bing menjadi sedikit merah, dia menggunakan kekuatan untuk menamparkan pundak Ghost Claw, membuka matanya yang melotot, seperti dia mendorong seorang prajurit yang akan berperang untuk pertama kalinya, dan dia berteriak, pergi. Pergi dan bertarung, Ghost Claw Nong. Petik 2. Bawa rekonsiliasi, bawa harga dirimu, pergi dan bertarung. Fire Skite Ghost Claw, poles percikanmu, kamu pasti harus membakar mata mereka. Mendesis. Ghost Claw menghilang bersama angin. Tang Tian menatap kosong pada sosok kurus kering di depannya. Itu adalah Ghost Claw. Ghost Claw, yang mengering dan kurus seperti kayu bakar, diam-diam melindungi Tang Tian dari depan. Spirit General. Huoqi terkejut, tetapi seolah-olah dia melihat pemandangan lucu, dia tertawa keras, apa yang aku lihat? Roh umum. Hahaha. Ya Tuhan, seseorang berani bermain dengan para jenderal roh di hadapanku. Itu terlalu lucu. Bukankah ini harus dianggap menunjukkan kemampuan kamu yang lemah di hadapan seorang ahli? Apa aku agak terlalu kasar? Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri. Hahaha. Tang Tian tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat tersadar. Bing. Pasti Bing yang melakukannya, tetapi mengapa Bing tidak keluar sendiri? Dan, Ghost Claw, yang ada di depannya. Memberinya perasaan aneh, perasaan yang berbeda. Tapi, musuhnya begitu kuat, bagaimana Ghost Claw bisa bertarung? Bing. Hati Tang Tian memanggil untuk segera mendesak, mengapa kamu tidak keluar? Cakar hantu saja, sangat berbahaya. Petik 2. Suara Bing dipenuhi dengan keletihan, aku bukan seorang jenderal semangat gaya bertarung, aku hanyalah seorang instruktur, berlomba-lomba dalam pertarungan bukanlah hal yang aku kuasai. Tapi kamu sebaiknya tidak memandang rendah Ghost Claw, aku membuatnya terbangun. Petik 2. Terbangun. Tang Tian bingung. Ghost Claw, yang telah terbangun, sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan lawan, aku percaya bahwa teknik bela diri yang telah melalui kerja keras dan banyak revisi akan selalu menjadi esensi sejati dari kekuatan. Suara Bing penuh dengan kepercayaan diri. Dan Ghost Claw menggunakan kekuatan semacam ini. Suara Bing tegas dan tegas. Tang Tian tampak terganggu. Suara Huoqi mematahkan pemikiran Tang Tian, jika kamu tidak mengakui kekalahan, maka izinkan aku menunjukkan kepada kamu apa yang dianggap sebagai kekuatan terkuat dari seorang jenderal roh. Mulutnya, menunjukkan senyum dingin. Jenderal rohmu sebaiknya kuat, jika tidak, itu akan sia-sia. Aku tidak tertarik pada jenderal roh yang lemah. Petik 2. Begitu kata-katanya mendarat, sosoknya menghilang dari posisi semula. Cakar hantu, yang berada di depan Tang Tian, seperti patung tiba-tiba membuka matanya. Di malam yang tenang dan gelap, seseorang tidak bisa melihat apakah itu kebahagiaan atau kemarahan yang tersembunyi di dalam mereka. Zeng. 5 jarinya yang kering membentuk kait yang kuat dan keras. Ketika mereka terhuyung-huyung terbuka, gesekan antara masing-masing bukaan jari terdengar seperti goresan emas dan logam. 5 jari, seperti cakar, tiba-tiba menyapu udara, ujung cakar menciptakan gesekan dengan udara, membentuk 5 sinar cahaya terang. Bunga api yang menyilaukan menerangi kekosongan berkabut di depan. Ding! Sebuah percikan yang bahkan lebih terang meledak terbuka, dan terpana, melotot. Wajah Huoqi muncul. Tangan abu-abunya menunjuk ke depan, jari-jarinya yang kering, tidak bergerak sedikit pun.